Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Brewing Love. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dengan Chae Yong-ju, seorang wanita tangguh mendatangi gudang bir milik Papak, seorang pedagang grosir, yang mendapatkan suplai bir dari perusahaan Yong-ju. Yong-ju mendatangi Papak karena Papak gagal membayar tagihan. Karena tidak bisa lari kemanapun, Yong-ju menegaskan agar Papak dan rekannya Pali segera membayar tagihan mereka pada akhir bulan ini. Karena jika tidak, perusahaan bir Laiki tempat Yongju bekerja akan menuntut mereka berdua. Adegan beralih ke perayaan meriah Yongju bersama dengan rekan kerjanya. Rekan kerja Yongju ternyata pria KB loh, tapi semuanya sangat menghormati Yongju. Saat itu, seorang rekan kerja Yongju menjelaskan latar belakang Yongju kepada seorang pegawai baru. Rekan kerja itu menyoroti kerja keras Yongju untuk menjadikan Laiki sebagai merek bir teratas di Korea. Kemudian kita bertemu dengan seorang pria yang bernama Yoon Mingju. Mingju adalah seorang ahli pembuat bir. Pada tahun 2021, Mingju merilis bir buatannya yang dinamai In My Name. Singkatnya itu disebut Bir Naro. Meskipun skala promosi Bir Naro kecil, Bir Naro sangat luar biasa. Dan hal ini menarik perhatian dari perusahaan Jisang. Itu adalah perusahaan bir terkemuka di Korea. CEO Jisang menginginkan agar Mingju bergabung dengan perusahaannya. Karena mendengar perintah CEO Jisang, salah satu eksekutif Jisang berencana untuk mengirim anggota staf teratas mereka yang bernama Bang Arum untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Mingju. Tapi saat itu, Arum sedang nggak ada di kantor. Ternyata Arum sedang berada di sebuah kafe untuk menemui seorang agen pencari pasangan gitu. Melihat profil Arum adalah seseorang yang ambisius, kaya raya, berbakat, berorientasi pada karir, dan dia sedang mencari pasangan yang sempurna. Sementara itu, Chanwi, seorang pemuda riang yang berjualan roti panggang dengan truknya, mengunjungi Minju dan meminta pekerjaan kepadanya. Awalnya Minju menolak, tapi Chanwi mengatakan, "Ya udah, kalau memang nggak boleh kerja di sini, aku datang saat kamu butuh aku aja deh. Gimana?" Karena merasakan sifat Chanwi yang tulus, Minju pun mempekerjakannya. Chanwi yang terpikat oleh penampilan dan kebaikan Minju meminta sebotol bir Naro untuk dibagi dengan saudara perempuannya, yang tidak lain adalah Yongju. Chanwi memberikan bir Naro kepada Yongju dan menceritakan bagaimana dia tadi bertemu dengan Minju, si pembuat bir Naro. Chanwi sempat kebingungan kenapa Minju sangat baik kepadanya, memberikannya bir, gelas bir, bahkan memberikannya pekerjaan. Minju mengklaim kalau dirinya sangat peka dan tajam dalam memahami orang. Selagi Chanwi membagikan ceritanya, Yongju membuka bir Naro dan meminumnya sampai tetes terakhir. Setelah merasakan bir Naro, Yongju langsung terpesona karena rasa dari bir tersebut. Keesokan harinya, kita melihat Minju bekerja bersama dengan beberapa penduduk desa dan menikmati kehidupannya yang tenang dengan membuat bir di pedesaan. Ketika sedang jam istirahat, Minju kembali ke rumahnya yang tenang. Dan tiba-tiba Arum mengirimi Minju pesan untuk memberikan tawaran dari perusahaan Jisang kepada Minju. Tapi Minju tidak memperdulikan pesan tersebut. Setelah itu, Minju dan timnya kembali bekerja. Ketika itu, kepala desa bergabung dengan mereka dan menggoda Pak Kim. Karena Pak Kim dan istrinya terlihat sangat romantis. Kepala desa berasumsi kalau istri Pak Kim seperti terlihat sedih. Namun Minju mengatakan kalau istri Pak Kim merasa bahagia kok. Malam harinya, Minju menemui Pak Kim dan istrinya. Minju sekali lagi membuktikan kalau intuisinya terbukti benar. Ketika mengungkapkan kalau istri Pak Kim terlihat bahagia seharian. Karena dia akan kembali ke kampung halamannya bersama dengan Pak Kim. Pak Kim pun memuji kemampuan Minju yang selalu tepat membaca suasana isi hati Pak Kim. Pasangan ini harus pergi karena ibu mertua Pak Kim akan berulang tahun. Pak Kim khawatir Minju dan timnya akan kekurangan pekerja. Karena Pak Kim dan istrinya pergi kan? Tapi dengan murah hati, Minju memberikan pasangan itu uang untuk perjalanan mereka. Keesokan harinya, Minju mendapatkan telepon dari saudara tirinya yang bernama Minho. Minho mendesak agar Minju menemuinya di Busan. Karena hari itu, Minho berulang tahun. Maka karena itu, Minju menelepon Chanwi dan memintanya untuk datang ke rumah Minju dan merawat kucing peliharaannya. Sementara itu, Arum dan rekannya tiba di rumah Minju dengan membawa proposal bisnis. Saat itu, Chanwi yang menyambut mereka, karena Minju kan sudah pergi ke Busan. Arum dan rekannya mengira Chanwi adalah pemilik bir Naro, dan memberikan Chanwi tawaran dari perusahaan Jisang. Chanwi berkata, "Oke baiklah, aku akan menyuruhnya memikirkannya begitu pemiliknya kembali." Disitulah Arum akhirnya menyadari kalau Chanwi bukanlah Minju, dan Chanwi adalah pekerja paruh waktu di sana. Sementara itu, Yongju menghadapi tantangan di Busan. Jadi, salah satu anak buah Yongju dan pria dari bir Baekmok bertengkar hebat karena masalah memasang poster bir di sebuah restoran. Yongju yang melihat pertengkaran itu lalu melemparkan sumpit kepada poster bir itu dan meminta untuk bertemu dengan manajer tim mereka. Ketika Yongju berbicara dengan manajer tim bir Baekmok,
Pria itu berkata kalau ada kabar buruk mengenai perusahaan Laiki. Pada saat yang sama, Yongju menerima telepon yang memberikan Yongju info kalau cabang Laiki di Busan sudah tamat. Sementara itu, Minju mendatangi pesta ulang tahun Minho. Minju memperhatikan ketidaknyamanan Minho karena itu kan ulang tahun Minho. Tapi ayah mereka malahan mengundang seluruh rekan kerjanya. Ayah Minju dulunya adalah mantan jenderal bintang 2 dan masih terpaku dengan status militernya itu. Ayah Minju sangat marah mendengar perkataan Minju dan langsung mengajak Minju untuk berbicara berdua. Ayahnya menyindir Minju karena Minju bisa membaca perasaan orang lain. Ayahnya mengklaim kalau Minju itu punya kelainan jiwa. Minju berkata kalau dirinya nggak sakit jiwa, itu hanya empati. Minju menegaskan kalau dirinya lebih peka aja daripada orang lain. Dan semua orang itu berbeda. Minju meminta ayahnya untuk tidak membandingkan Minju dengan orang lain. Setelah percakapan itu, Minju pergi dan membawa Minho dari pesta tersebut. Sedangkan di tempat lain, Yongju bertemu dengan salah satu rekannya yang mengabarkan kalau cabang Laiki di Busan akan ditutup dan digabung dengan cabang Gyeongsan Selatan. Kemungkinan perusahaan Laiki juga akan memecat semua anak buah mereka. Ini semua karena bisnis sedang sulit dan ada bir yang bernama Bir Naro. Pimpinan Laiki malahan ingin menjual merek bir tersebut. Minju lalu membawa Minho ke sebuah karnaval, di mana Minho dengan malu-malu mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan sebuah boneka beruang. Minju lalu memberitahu Minho kalau Minho bisa menyukai apapun yang Minho sukai. Namun untuk memenangkan mainan tersebut, Minju menyadari bahwa ia harus mencetak lebih dari 700 poin dalam permainan tembak-menembak. Hal ini tentunya membuatnya khawatir. Pada saat ini, Yongju juga ada di tempat yang sama. Yongju melihat Minho dan menanyainya apakah Minho mau mendapatkan boneka beruang itu. Dengan senang hati, Minho mengatakan kalau dia pengen banget dapat boneka itu. Mendengar itu, Yongju melangkah untuk membantu Minho memenangkan beruang tersebut. Saat Yongju dengan penuh semangat membidik sasarannya, Minju merasakan gejolak batin Yongju. Minju menghampiri Yongju, memegang tangannya dan menghentikan Yongju. Lalu Minju menatap mata Yongju. Untuk sesaat, waktu seolah membeku saat Minju merasakan sakit dan amarah Yongju. Minju bertanya, apakah Yongju baik-baik saja? Ketika Yongju bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja, Minju membalas Yongju sambil mengatakan padanya bahwa Yongju tidak baik-baik saja. Meskipun Yongju menyembunyikan emosinya yang sebenarnya, dia tidak mengerti kenapa kok ada orang asing yang mau berusaha keras untuk mengetahuinya. Minju pun menyadari bahwa dirinya telah bertindak berlebihan dan meminta maaf kepada Yongju. Kemudian akhirnya, Minho mendapatkan boneka beruang itu. Minho dengan senang hati memanggil Yongju dengan sebutan wanita sniper, dan mereka pun berpisah. Baik Minju maupun Yongju saling bertukar pandang dengan bingung saat mereka berjalan pergi. Kemudian, selagi Minho dan Minju mengobrol berdua, Minho bertanya ke kakaknya, kenapa Minju tadi bereaksi terhadap orang asing? Karena ini nggak seperti biasanya. Karena biasanya, Minju berpura-pura tidak tahu dan tidak ingin terlibat. Minju yang tidak dapat memahami mengapa ia merasa berempati terhadap Yongju mencoba menepis kejadian tersebut. Sementara itu, Yongju kembali ke rumah. Yongju bertekad untuk tidak membiarkan neneknya melihat kesedihannya. Yongju kemudian membantu neneknya untuk tidur. Setelah itu, dengan diam-diam, Yongju menguatkan diri dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, Yongju bertemu dengan direktur pemasaran dari kantor pusat Jisang yang bernama Natejo. Jadi, Laiki itu adalah bir buatan perusahaan Jisang. Tejo mengusulkan agar Yongju bergabung dengan tim pemasarannya dan menyuruh Yongju untuk merekrut Minju agar Minju mau bekerja untuk Jisang. Jika Yongju melakukan hal ini dan berhasil, Tejo menjanjikan tim Laiki di Busan bisa tetap bertahan. Mendengar tawaran itu, Yongju menyetujuinya. Dan di malam itu juga, Yongju berpisah dengan semua rekannya di Busan untuk menuju ke Seoul. Hari pertama Yongju bekerja di perusahaan Jisang Seoul pun tiba. Yongju pindah ke Seoul bersama dengan rekannya yang bernama Bom. Yongju dan Bom terpesona oleh skala perusahaan Jisang yang mengesankan. Tejo lalu memanggil Yongju dan Bom, memperingatkan mereka kalau mereka akan bersaing dengan tim perencanaan, yaitu Arum. Mendengar itu, Yongju berencana untuk sekarang juga berangkat mencari Minju di desanya. Sementara itu, Arum dan Raoh kembali ke desa untuk menemui Minju. Arum dengan sekuat tenaga mencoba memujuk Minju untuk bergabung dengan Jisang. Minju menyatakan kalau dia nggak mau bir Naro diproduksi dengan skala pabrik. Minju kemudian membaca ekspresi Arum dan merasakan niat Arum yang sesungguhnya. Setelah menganalisis hal ini, Minju memutuskan untuk menolak proposal Arum dan pergi. Minju kemudian mendatangi kantor kepala desa dan bertanya-tanya karena Minju melihat ada truk pengiriman Laiki dari pabrik Jisang terparkir di luar kantor kepala desa. Ketika di dalam, Minju menepuk bahu seorang wanita. Kemudian terkejut karena itu adalah Yongju. Keduanya tentu sama-sama terkejut karena kemarin itu mereka pernah bertemu di karnaval. Dan Yongju yang memenangkan boneka beruang untuk Minho.
Tapi Yongju lebih terkejut lagi karena mengetahui kalau Minju adalah CEO Birnaro. Pada saat yang sama, kepala desa pun menemui Minju, lalu menjelaskan kalau Yongju dan Bom dari Jisang mereka ingin menemui Minju. Karena itulah kepala desa meminta Minju untuk menemuinya. Yongju berusaha untuk menjelaskan maksud kedatangannya. Tapi Minju berkata kalau dia sudah menolak Arum dari Jisang, jadi Minju pun pergi. Tapi Yongju mengejarnya dan berusaha keras meyakinkan Minju agar Minju mendengarkan proposal Yongju terlebih dahulu. Minju kemudian membaca perasaan Yongju. Minju merasa kewalahan dengan perasaan putus asa yang Yongju sembunyikan. Selagi Yongju terus mengoceh tentang proposalnya, Minju melihat Yongju tidak menggunakan alas kaki dan secara naluriah memakaikan sandal pada kaki Yongju. Tapi sepertinya Yongju tidak menyadari hal ini karena dia terus saja mengoceh tentang proposalnya. Minju lalu berkata, kalau dulu maupun sekarang Yongju itu tidak baik-baik saja, dan Minju menegaskan kalau dirinya nggak akan bergabung dengan Jisang. Lalu pergi meninggalkan Yongju sembari menyarankan agar Yongju pergi menemui dokter. Yongju pun bingung dengan segala perkataan Minju. Seolah-olah Minju tahu kalau Yongju sedang mengalami memar di bagian perutnya. Akibat kemarin Yongju menagih utang kepada Papa. Selagi Minju pergi, Yongju kebingungan karena dirinya sudah memakai sandal dong. Dalam perjalanan, Minju kebingungan atas empatinya yang berlebihan dan tidak dapat dijelaskan yang Minju rasakan kepada Yongju. Minju mengingatkan dirinya agar fokus aja sama dirinya sendiri. Saat tiba di rumah, Minju melakukan meditasi dong. Dia kembali berkata untuk fokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada emosi orang lain. Minju masih kebingungan karena emosi Yongju mulai menggerogotinya. Sementara itu, Yongju dan Bom pergi ke rumah Minju. Di sana, dua ibu-ibu yang bekerja dengan Minju mengatakan kalau sepertinya lantai 2 rumah Minju ada asapnya. Mereka menduga itu seperti kebakaran. Tapi tidak ada siapapun yang berani untuk masuk ke sana. Maka Yongju menggunakan keterampilannya. Karena dulunya kan Yongju itu pasukan khusus di militer ya. Yongju naik ke atap rumah Minju dan menggunakan tali untuk turun dari atap rumah itu demi memeriksa lantai 2. Minju membuka jendelanya dan terkejut karena melihat Yongju bergelayutan tergantung di luar jendela rumahnya. Sedangkan Yongju merasa lega karena melihat Minju baik-baik saja. Dan asap yang dilihat kedua ibu-ibu itu hanya berasal dari lilin aromaterapi. Yongju kemudian turun dari sana sambil berkata dirinya berjanji akan melakukan apapun yang terbaik untuk bekerja sama dengan Minju. Karena mengalami kejadian gak umum gini, Minju lalu bergegas turun untuk berbicara dengan Yongju. Tapi Minju dihentikan oleh Chanwi, yang menyuruh Minju agar membiarkan Yongju pergi. Karena Chanwi yakin, pikiran Yongju sedang tidak baik-baik saja. Ketika Yongju dan Bom sudah pergi, Minju meminta kedua ibu-ibu itu untuk memastikan, untuk menolak Yongju kalau Yongju datang lagi ke rumahnya. Tapi kedua ibu-ibu itu hanya tertawa, menyadari bahwa bos mereka yang biasanya pendiam, bersikap berbeda di sekitar Yongju. Setelah itu Arum dan Yongju dengan tidak sengaja bertemu di tos serba milik Pak Kim. Arum mengajak Yongju untuk mengobrol bersama. Di sana, Arum menyarankan Yongju untuk menyerah kepada Minju. Namun Yongju menyatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk berhasil. Mendengar tekad Yongju, Arum pun pergi. Kepala desa kemudian mendatangi Yongju dan mengeluh karena dirinya harus membantu Pak Kim untuk menjaga tos serba milik Pak Kim. Padahal sebentar lagi ada festival di desa itu. Mendengar keluh kesah kepala desa, Yongju setuju untuk membantunya bekerja di tos serba milik Pak Kim. Hal ini Yongju lakukan untuk merebut hati kepala desa kali ya. Namun keesokan harinya, saat Yongju sudah bersiap untuk bekerja di tos serba Pak Kim, kepala desa malahan menghentikan Yongju. Itu karena sebelumnya Minju tahu kalau Yongju akan bekerja di tos serba Pak Kim, dan Minju melarang hal itu, meminta kepala desa dan kedua ibu-ibu itu untuk menghentikan Yongju. Mendengar kisah ini dari kepala desa, Yongju tentu merasa kewalahan. Tapi dengan tanpa gentar, terus berniat untuk menghalau segala hambatan yang ada. Yongju kemudian menunjukkan banyaknya vitamin di mobilnya, dan memberikan vitamin-vitamin itu kepada kepala desa sebagai hadiah. Langsunglah Yongju menuju ke rumah Minju. Ketika Minju mendengar tentang kegigihan Yongju, Minju percaya bahwa kedua ibu-ibu itu akan mencegah Yongju. Namun Yongju memikat mereka, dengan mengatakan kalau dirinya kelaparan. Sehingga kedua ibu-ibu itu menyuruh Yongju untuk makan di tempat mereka. Mereka pun mengabari Minju tentang hal ini. Gak sampai di sana, selagi makan, Yongju berbagi kisah hidupnya tentang bagaimana neneknya kesulitan. Dan karena itulah Yongju bergabung dengan tim pasukan khusus. Mendengar cerita itu, kedua ibu-ibu ini pun menangis karena tersentuh. Pada saat yang sama, Minju keluar dari rumahnya. Dan Minju melihat seseorang di tangga, memanjat pohon di perkebunannya. Minju mengira itu salah satu stafnya, dan segera pergi mencegahnya, agar tidak memanjat pohon setinggi itu. Namun saat orang itu turun, Minju terkejut karena orang itu ternyata Yongju. Yongju dengan bangga menyatakan bahwa mereka akhirnya bertemu muka lagi. Hal ini tentu membuat Minju terpana.
Melihat Minju yang kaget begitu, Yongju mengatakan kalau dirinya akan membantu para ibu bekerja di kebun Minju. Melihat cara Yongju bekerja, para ibu memohon kepada Minju agar mempekerjakan Yongju sebagai pekerja paruh waktu di kebun Minju. Apalagi Yongju adalah mantan petugas khusus militer. Tapi Minju menolak gagasan itu dan menelepon Chanwi untuk bekerja. Namun sayangnya, Chanwi pun nggak bisa saat itu. Jadi mau nggak mau, Minju setuju deh kalau Yongju bekerja di kebunnya saat itu. Setelah itu, Yongju diam-diam mengamati Minju. Yongju harus tahu sifat Minju sebelum meyakinkannya kembali untuk bergabung dengan perusahaan Jisang. Yongju mengamati setiap gerakan Minju dengan sesama, sehingga Yongju mendapati kalau Minju adalah seseorang yang sensitif. Tak lama kemudian, saat waktu makan siang tiba, Yongju juga mengetahui bahwa Minju mengurus karyawannya dengan baik. Di sisi lain, Minju mulai berpikir tentang Yongju, tentang bagaimana Yongju berusaha maksimal untuk membantu orang lain, tapi gagal menjaga dirinya sendiri. Minju bertekad untuk mengantar Yongju pulang sore ini. Sementara itu di kantor Jisang, Direktur Perencanaan Yom memanggil Arum, yang tampaknya sudah menyerah merekrut Minju. Direktur Yom menekan dan memarahi Arum, agar Arum tidak pantang menyerah seperti Yongju, dan segera membawa Minju ke perusahaan Jisang, karena CEO Jisang menginginkannya. Karena merasa tertekan dengan ini semua, Arum berjalan-jalan keluar, dan menemukan ada truk roti panggang milik Chanwi. Arum bingung kok Chanwi jualan di depan kantor Jisang. Tapi Chanwi nggak menjawab pertanyaan Arum. Chanwi malahan membuatkannya roti panggang, dan Arum tampak menikmati roti panggang itu. Ketika sedang enak-enaknya makan roti panggang, Arum melihat rekan kerjanya dan berusaha bersembunyi. Chanwi yang melihat geragat Arum lalu membuka tirai di truk makanannya itu untuk melindungi Arum yang sedang bersembunyi. Hihi, ada percikan cinta kedua dah ini ya. Kembali ke kebun. Yongju dan Minju pun kembali bekerja setelah jam istirahat. Yongju menyuruh para ibu untuk beristirahat karena hari itu sangat panas sekali. Minju bahkan memberikan es americano kepada Yongju dan juga roti krim. Bahkan menyeka krim yang tertinggal di pipi Yongju. Gak hanya itu, Minju membantu Yongju untuk mengikat rambutnya. Ketika itulah para ibu kembali bekerja dan melihat aksi Minju ini. Para ibu lalu menggoda Minju dan Yongju. Mendengar itu, Minju dengan kasar menyuruh Yongju untuk pergi dari sana. Karena Minju merasa tidak nyaman melihat Yongju. Para ibu tentu kaget dengan pernyataan Minju itu. Begitu juga dengan Yongju, yang kebingungan karena Minju tiba-tiba mengusirnya. Tapi Yongju meninggalkan tempat itu juga. Yongju ternyata tidak menyerah dan pergi ke sebuah bar di desa itu. Di sana, Yongju bertemu dengan kepala desa. Yongju meminta kepala desa memberikannya 10 liter bir naro kepada Yongju. Melihat Yongju meminum sangat amat banyak bir naro, kepala desa mulai khawatir, jadi dia menghubungi Minju. Setelah melihat Minju tiba di bar, kepala desa pun pergi dari sana. Minju terkejut melihat Yongju duduk mabuk di dalam bar pada siang hari. Minju lalu berkata agar Yongju stop mempedulikan orang lain segininya, karena hal ini akan menggerogoti Yongju. Tapi Minju lebih kaget lagi karena selama dia ngoceh, Yongju malahan tertidur di bangkunya. Melihat Yongju tertidur, Minju lalu membawa Yongju pergi dari sana dengan menggunakan motor. Minju membawa Yongju ke tempat di mana para penduduk desa sedang mempersiapkan acara festival. Di sana Pak Kim berserta istrinya pun sudah kembali tiba di desa dan hendak membantu persiapan acara festival. Sedangkan Yongju akhirnya terbangun dari tidurnya. Sepertinya Minju yang telah menaruh Yongju di kursi dan membiarkannya beristirahat. Yongju tentu bangun dengan bingung, tapi dia langsung mengetahui kalau akan ada acara festival bir di desa itu dan segera membantu. Yongju lalu melihat Minju dan segera menghampirinya. Meskipun Minju menolak bantuan Yongju, tapi Yongju tetap bersikeras membantunya. Melihat aksi Minju dan Yongju, para ibu berniat untuk menjodohkan keduanya. Para ibu lalu meminta Yongju untuk mengumpulkan tanaman Rockwood Fisher dari pegunungan. Sebenarnya, Yongju tahu kalau tanaman itu sedang tidak musim di bulan ini. Namun para ibu tetap memaksa agar Yongju pergi ke gunung tersebut. Kemudian, para ibu mendatangi Minju dan membuat skenario dengan mengatakan kalau tadi para ibu meminta Yongju untuk mencari Rockwood Fisher di gunung belakang. Dan sekarang, para ibu tidak bisa menghubungi Yongju. Para ibu mengkhawatirkan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Yongju dan meminta Minju untuk menyusulnya ke gunung. Awalnya, Minju tidak termakan skenario para ibu. Tapi para ibu ini ahli nambahin bumbu. Para ibu mengatakan, bisa jadi Yongju meninggal. Terus bagaimana nasib nenek Yongju yang ditinggal sendirian nantinya? Karena mendengar itu, Minju pun bergegas pergi ke gunung untuk mencari Yongju. Minju terus mencari Yongju kemana-mana. Sampai hari pun gelap dan akhirnya merasa lega saat bertemu dengannya. Karena hari sudah malam, Yongju pun membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh dan menyarankan agar mereka turun gunung besok pagi. Di sana Yongju bertanya kepada Minju, kenapa kok Minju berkata tidak nyaman berada di dekat Yongju?
Minju lalu memulai membuka dirinya. Dia berkata kalau dia tuh nggak benci sama Yongju. Hanya saja ketika Minju melihat Yongju, Minju jadi teringat dirinya yang lama. Minju meminta maaf karena telah mengatakan tidak nyaman saat bersama dengan Yongju. Minju menambahkan, dari kecil, hal yang paling sering didengarnya adalah kenapa kamu sangat sensitif. Jadilah seorang pria. Minju memberitahu Yongju, kalau ayah Minju dulunya adalah seorang tentara. Ayah Minju selalu menginginkan putra yang tampak kuat. Namun Minju malahan sebaliknya. Minju berkata kalau dia mengisolasi diri karena tidak bisa menjadi normal, seperti pulau terpencil yang aneh. Minju selalu merasa tidak nyaman bersama dengan teman-temannya. Itu mungkin karena Minju dapat merasakan perasaan mereka yang sesungguhnya. Tempat pelarian Minju adalah ibunya, yang terus menyemangati Minju dengan tulus dan tanpa menuntut. Namun suatu hari, ibu Minju meninggal. Ketika itulah ayah Minju mulai memperlakukan Minju dengan semena-mena. Ayah Minju berusaha mengubah Minju menjadi seperti apa yang diinginkan ayahnya itu. Minju lalu berkata, kalau sepatu militer yang dipakai Yongju itu seolah-olah menyeret Minju kembali ke masa lalunya. Mendengar itu, Yongju langsung melepas sepatu militernya dan meminta izin untuk memegang tangan Minju. Yongju mengatakan, kamu tuh nggak aneh, kamu hanyalah orang baik. Dan menjadi baik itu nggak gampang, karena nggak semua orang bisa melakukannya. Minju juga bercerita kalau seseorang menyelamatkannya 6 tahun yang lalu, tapi Minju nggak ingat apapun tentang orang itu, kecuali yang dikatakan orang itu kepada Minju, di mana Minju harus menangkis semua yang merugikannya untuk melindungi diri Minju terlebih dulu, dan bersikap baik terhadap dirinya sendiri. Mendengar itu, Yongju berkata, tapi ada beberapa orang yang tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Yongju mengatakannya dengan emosional, dan Minju membaca emosi Yongju. Minju meminta agar Yongju tidak terus-menerus menahan emosinya itu. Namun Yongju segera memasang kembali sepatu militernya dan pamit untuk tidur. Tidurnya Yongju itu benar-benar duduk dengan waspada, seperti orang militer gitulah. Melihat Yongju begitu, Minju mendatanginya dan duduk di sebelah Yongju sambil berkata, aku akan tetap di sisimu, jadi beristirahatlah malam ini. Sambil menarik lengan baju Yongju sehingga Yongju bisa menaruh kepalanya di bahu Minju. Keesokan harinya, Arum kembali ke desa untuk bertemu dengan Minju. Sedangkan Minju dan Yongju mulai berjalan menuruni gunung untuk kembali mempersiapkan festival. Arum kemudian menemui kepala desa dan meminta kepala desa untuk mengumpulkan para penduduk desa. Di sana, Arum berkata kalau dia akan membantu para penduduk desa untuk mendapatkan penghasilan lebih. Arum menemui para penduduk desa satu persatu dan mengatakan kalau saja bir Naro bisa diproduksi dengan skala pabrik, maka bir Naro bisa dihasilkan dengan jauh lebih banyak. Hal ini tentu dapat meningkatkan penghasilan para penduduk desa juga. Maka karena itu, bir Naro membutuhkan perusahaan besar seperti Jisang, agar bir Naro bisa ada dimanapun. Arum juga berkata kalau Yongju ada di desa itu untuk membawa Minju ke Seoul, agar Minju bisa meluncurkan produk bir baru untuk perusahaan Jisang. Mendengar itu, kepala desa mengira kalau Yongju ingin mencuri Minju dari desa itu, dan membuat seluruh penduduk desa mati kelaparan, karena Minju kan satu-satunya orang yang membuat desa itu berpenghasilan. Mendengar itu, seluruh penduduk desa jadi kesal sama Yongju. Ketika Yongju dan Minju sampai di tempat festival, para ibu meminta Yongju untuk pergi dari sana. Tapi penduduk desa berbondong-bondong mendatangi Yongju dengan marah. Pak Kim dan istrinya menarik Minju pergi dari sisi Yongju. Kemudian kepala desa menyiapkan semangkok besar garam untuk dilemparkan kepada Yongju. Para ibu yang melihat itu mencoba menahan kepala desa. Tapi dengan tidak sengaja, garam itu terlempar seluruhnya ke Yongju. Yongju yang menerima perlakuan seperti itu menjadi kebingungan dengan semua ini. Minju yang berada di sana pun bingung, lalu mulai merasakan emosi Yongju. Ketika merasakan emosi Yongju, Minju keluar dari barisan penduduk desa dan mendatangi Yongju. Minju berdiri tepat di depan Yongju, seolah-olah membelanya. Yongju kemudian maju dan menanyakan alasan para penduduk desa memperlakukan Yongju seperti itu. Arum pun muncul di sana dan menegaskan kalau memang dirinya lah yang memberitahu para penduduk desa tentang alasan Yongju datang ke desa itu. Hal ini memicu para penduduk desa marah dan kesal. Karena kericuan ini, Minju maju dan berkata, semua ini akibat perusahaan Jisang. Maka karena itu, Minju meminta agar Arum dan Yongju pergi dari desa itu sekarang juga. Mendengar ini, kedua wanita itu pun pergi, meskipun Yongju merasa sangat terpukul. Dalam perjalanan pulang, Yongju memarahi dirinya sendiri. Tapi Minju menemukan Yongju dan memintanya untuk berhenti bersikap keras pada dirinya sendiri. Tapi Yongju berkata, lukai atau sembuhkan, pilih salah satu. Yongju berkata begini karena tindakan Minju selama ini membuat Yongju bingung. Minju tidak menjawabnya dan malahan mengundang Yongju ke rumahnya. Di rumah Minju, Yongju mandi dan menemukan catatan serta makanan di atas meja. Sementara Minju tidak ada di rumah itu. Saat makan, Yongju bertanya-tanya mengapa Minju begitu baik. Yongju kemudian menemui Minju di tempat pembuatan bir.
di mana Minju nggak bisa memilih antara melukai atau menyembuhkan. Karena bagi Minju, penduduk desa sangat berarti. 4 tahun yang lalu, saat pertama kali Minju datang ke desa, para penduduk desa sangat menerima Minju. Nah, ketika para penduduk desa mengadakan rapat, Minjulah yang memberikan ide tentang festival bir. Minju berkata, dia menanam tanaman hop yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan bir. Dari sanalah para penduduk desa membantu Minju di kebun hop. Kemudian Minju mulai menciptakan bir Naro dan pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dan dukungan para penduduk desa. Mendengar cerita Minju, Yongju jadi teringat tim lamanya di Busan dan mulai memahami ketidakinginan Minju untuk bergabung dengan perusahaan besar karena dapat merugikan para penduduk desa. Yongju lalu meminta Arum untuk mengobrol secara pribadi. Mereka berdebat tentang pentingnya modal dibandingkan dengan menghormati para penduduk desa. Yongju bersikeras bahwa menghormati para penduduk desa itu penting, sementara Arum berfokus kepada keuntungan. Ketika Arum dan Yongju kembali ke festival, mereka melihat kepala desa dan Pak Kim sedang berantem karena pasokan bir. Kepala desa telah memesan bir, tapi bukan untuk hari ini, melainkan untuk minggu depan. Sedangkan festival birnya tuh hari ini, yang seharusnya mereka menyediakan bir tanpa batas. Mendengar ini, Yongju segera membuat rencana dan pergi. Sementara Arum mengambil kesempatan untuk membantu Minju di tempat pembuatan bir bersama dengan Chanwi. Melihat Arum yang kesulitan, Chanwi memberinya sapu tangan dan membantunya. Ternyata Yongju menelepon Bom di Seoul untuk mendapatkan pasokan bir Laiki tambahan dan mendapatkan persetujuan dari direktur pemasarannya. Yongju dan Bom lalu berkendara dengan truk penuh bir. Namun dalam perjalanan ke desa, mereka harus berhenti mendadak karena adanya kecelakaan yang menghalangi jalan. Karena rem mendadak itu, bir Laiki di truk pun pada tumpah semuanya. Yongju sangat khawatir akan terlambat untuk sampai ke desa. Tapi Yongju menelepon kepala cabang Busan untuk meminta bantuannya. Kepala cabang Busan dengan segera menggunakan pengaruhnya untuk membersihkan jalan dan mengirim pasokan bir lainnya, sehingga Yongju dan Bom dapat melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Minju, Arum, dan Chanwi juga sudah selesai memuat bir dan bersiap mengirimnya ke tempat festival. Tetapi Arum menggunakan kesempatan itu untuk kembali meminta Minju menyetujui merger dengan Jisang. Arum mengatakan kalau tujuan Yongju adalah membawa Minju pergi dari desa, dan ini dapat membuat para penduduk desa menderita. Mendengar itu, Chanwi berkata, kalau Yongju itu sifatnya nggak gitu. Yongju nggak mungkin pengen membuat orang lain menderita. Chanwi keceplosan dan berkata, Yongju melakukan ini untuk menyelamatkan cabang bir Laikinya di Busan. Arum dengan jahatnya memutar balik kata-kata Chanwi dan berkata, wah, kalau alasan Yongju begitu malahan lebih parah dong. Kalau Yongju berhasil merekrut Minju, nanti Yongju bakalan balik lagi ke Busan. Dan pura-pura nggak tahu begitu kontraknya ditandatangani. Yang berarti, Minju akan dibuang setelah dimanfaatkan. Emang ya, Arum ini jago banget deh main sikut-sikutan. Namun Minju tetap bersikap sopan lalu mengakhiri pembicaraan mereka. Pada saat yang sama, Yongju mendengar pembicaraan mereka dan merasa sakit hati. Melihat Yongju ada di sana, Chanwi dan Arum pergi mengantar bir ke tempat festival. Sedangkan Minju berbicara dengan Yongju. Yongju bertanya apakah Minju mempercayai kata-kata Arum, tapi Minju tidak menjawab dan pergi. Namun Yongju menjelaskan kalau memang benar, nyawa cabang Busan tergantung kepada kontrak Minju. Dan itulah tujuan utama Yongju. Yongju mengungkapkan, karena tujuan itulah Yongju gak berniat memanfaatkan Minju atau penduduk desa. Karena desa ini segitu pentingnya buat Minju. Seperti cabang Busan untuk Yongju. Yongju berharap Minju tuh gak salah paham dengannya. Kembali ke festival, Chanwi dan Arum telah mengantarkan bir Naro. Tapi penduduk desa terus khawatir karena pasukan bir itu tidak akan cukup. Apalagi sampai malam, karena malam adalah waktu puncak festival. Namun tiba-tiba Yongju mendatangi para penduduk desa dan mengatakan kalau dia sudah membawa banyak bir Laiki. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Lalu Minju berdiri di samping Yongju dan mengumumkan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan Yongju. Hal ini membuat semua orang terkejut, apalagi kepala desa. Arum yang mengetahui hal ini pun pergi. Yongju terkejut dengan keputusan Minju, dan kemudian Minju menjelaskan kalau dirinya nggak pernah salah paham terhadap Yongju, karena Minju sudah mengamati Yongju apa adanya dari awal. Yongju lalu memperhatikan Minju menggunakan ikat rambut di pergelangan tangannya, sementara Minju memperhatikan Yongju yang memakai sepatu ketsnya, menyadari bahwa mereka saling menjaga. Sementara itu, Chanwi menghentikan Arum agar Arum nggak pergi dan menawarkannya roti panggang. Chanwi bahkan menyembunyikan Arum dari publik, sehingga Arum bisa makan dan merasa tenang. Setelah festival usai, para penduduk desa pun makan bersama. Ketika itu, Yongju mendatangi Minju dan mengajaknya pergi. Melihat mereka berdua pergi, para ibu pun kesenangan, karena sepertinya usaha comblang mereka berhasil. Yongju dan Minju bersantai di depan rumah Minju sembari minum bir. Saat itu, Minju menjelaskan kalau tanaman hop yang ada di dalam bir jumlahnya nggak mencapai 1%. Tapi itulah yang menentukan rasa birnya. Minju melanjutkan, sensitivitas itu cukup mirip dengan tanaman hop. Semua orang pasti memiliki sensitivitasnya yang berbeda.
Dan itulah yang menentukan kepribadian manusia. Anehnya, tidak ada orang yang mengeluh birnya cacat, meski aroma bir itu kuat, karena terlalu banyak tanaman hop. Tapi bagi manusia, orang yang terlalu sensitif akan dicap sebagai barang cacat. Wah, bener banget ya ini. Siapa yang suka ngatain orang? Ya, lu sih terlalu sensisi. Ingat, sensitivitas orang itu berbeda-beda, dan itu bukanlah dosa. Yongju juga dengan senang hati mendengarkan semua yang dikatakan Minju. Dan dalam hati, Minju berkata kalau Yongju tuh memahami Minju apa adanya. Memang ini yang penting sih, yaitu penerimaan. Minju lalu pamit untuk tidur duluan, dan Yongju mengantarkan Minju ke rumahnya. Minju menuju kamarnya, tapi pertama-tama ia bermeditasi sambil mendengarkan musik. Dari balkon rumah Minju, Yongju mulai bernyanyi. Minju mendengar nyanyian Yongju, menghentikan musik meditasinya dan mendengarkan suara Yongju untuk bermeditasi. Keesokan paginya, Minju menuju ke pertemuan Jisang. Tapi dalam perjalanan, Minju merasa sangat gugup, sehingga dia menghentikan mobilnya. Kemudian Minju menerima video dari Yongju. Video itu menampilkan testimoni dari orang-orang di festival bir, yang sangat menyukai bir Naro. Orang-orang tersebut puas dengan rasa dari bir Naro buatan Minju. Yongju juga mengirimkan pesan, dan memotivasi Minju untuk melanjutkan perjalanannya ke Jisang. Ketika tiba di Jisang, Yongju menyambut Minju, dan memperkenalkan timnya yang sekarang meliputi Rao, Arum, dan Boom. Kilas balik memperlihatkan Direktur Pemasaran Tejo tentu sangat senang, karena Yongju berhasil merekrut Minju. Apalagi Direktur Pemasaran Tejo memang sedang bersaing dengan Direktur Perencanaan Yom. Namun sekarang, Direktur Perencanaan Yom mendesak karena kalah saing. Tapi Direktur Perencanaan Tejo terkejut karena melihat Yongju memasukkan Arum dan Rao di timnya. Yongju berkata, alasannya memasukkan Arum adalah karena Arum cenderung menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kembali ke saat ini, Yongju dan Bom sangat semangat menyambut Minju. Namun tiba-tiba Chanwi juga ada di sana sebagai asisten Minju. Kemudian mereka semua duduk bersama untuk menandatangani kontrak. Minju terlebih dulu memberikan syarat kepada Jisang, di mana Yongju menyetujui semua persyaratan yang diajukan Minju. Minju tentu merasa dipahami dan puas atas respon baik Yongju. Setelah itu, Yongju mengajak timnya itu untuk mengunjungi pabrik besar Jisang. Minju tentu terkesan dengan pabrik Jisang yang begitu besarnya. Setelah mengunjungi pabrik Jisang, Chanwi dan Bo mengusulkan agar mereka semua mengadakan makan malam tim. Mereka semua pun setuju untuk pergi makan malam tim bersama. Di sana, Rao menantang Minju untuk menebak merek bir yang udah dia sediakan di gelas. Ada 10 jenis bir berbeda di sana. Minju kemudian meminum satu persatu dari 10 gelas bir tersebut. Setelah itu, Minju menyebutkan spesifikasi bir di setiap gelas itu, lalu menebak mereknya. Hal ini membuat seluruh anggota tim itu terkesan, karena Minju bener semua dong. Hebat banget Minju. Ini mungkin karena sensitivitasnya ya, sahabat nonton. Boom kemudian nggak mau kalah dan memulai menantang Minju dengan permainan panah lempar. Tapi Chanwi yang maju, memenangkan permainan lempar panah itu tepat di sasaran. Hal ini membuat Arum terkesan. Saat malam berakhir, hanya Minju, Yongju, dan Bom yang tersisa. Minju lalu pergi ke apotek membelikan obat untuk Bom, karena tadi Bom disentil jidatnya akibat kalah tanding sama Chanwi. Yongju lalu mengoleskan krim ke dahi Bom yang bengkak. Saat itu, Minju mulai membaca perasaan Bom, dan menyadari kalau Bom jatuh cinta kepada Yongju. Minju merasakan jantungnya juga berdetak kencang, kemudian meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini adalah perasaan Bom kepada Yongju, bukan perasaan Minju. Pada saat yang sama, hujan pun mulai turun. Bom dan Yongju berlari mencari tempat berteduh. Dan karena melihat Minju berdiri mematung di tengah hujan, karena Minju lagi tenggelam dalam pikirannya, Yongju berlari menghampiri Minju. Jantung Minju berdebar kencang saat Yongju menatap mata Minju. Saat itulah Minju mulai mempertanyakan perasaannya. Setelah Minju mempertanyakan perasaannya, Minju meyakini dirinya sendiri kalau itu bukan perasaannya, dan dia tidak mungkin menyukai Yongju. Ketika hendak pulang, Yongju menawarkan untuk mengantarkan Minju pulang. Tapi karena Minju masih kewalahan dengan perasaannya, dia pun menolak tawaran itu. Bom dan Yongju pun akhirnya pulang berdua. Dan ketika Minju melihat mereka, dia pun masih mempertanyakan apakah Bom tidak menyadari perasaannya kepada Yongju. Keesokan harinya, ketika Minju sedang bersama dengan para ibu-ibu, Bom dan Yongju kembali bergabung dengan mereka. Dan di sana, Minju pun melihat perlakuannya Bom terhadap Yongju yang sangat perhatian. Dan itu kembali membuat Minju merasakan kembali jantungnya yang berdebar-debar. Hal itu akhirnya membuat Minju menghampiri Bom dan menanyakan tanggapan Bom sebenarnya ada perasaan apa terhadap Yongju. Tapi di luar ekspektasi, Bom hanya bilang kalau dia cuma menghormati Yongju aja. Minju pun masih nggak percaya dengan perkataan Bom itu dan kembali mengutarakan apa yang sebenarnya dia lihat. Tapi tetap saja Bom berkata kalau perlakuan dia baik terhadap Yongju karena dia adalah seniornya dan itu hanyalah tugasnya aja. Minju pun akhirnya terang-terangan bertanya kepada Bom, apakah kau menyukai Yongju?
Mendengar itu, Bom malah tertawa terbahak-bahak, karena itu adalah hal lucu yang pernah dia dengar selama ini. Meeting bersama pun akhirnya dimulai untuk membahas bir resep baru. Namun sepertinya menemui jalan buntu karena adanya perbedaan pendapat antara Yongju dan Arum. Yongju pun akhirnya kembali menjelaskan tujuan sebenarnya tim ini dibentuk, dan hal itu menyadarkan Arum untuk bisa bekerja sebagai tim. Di meeting ini pun Minju mengutarakan pendapatnya, kalau dia membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa membuat bir rasa baru dan itu disetujui oleh Yongju. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi Lokakarya sebagai bahan riset mereka, dan meminta Rao untuk memesan akomodasi. Tapi hal itu ditolak oleh Rao, yang merasa tidak adil kalau dia yang harus melakukan itu. Keheningan pun terjadi di antara mereka, dan meeting pun dibubarkan. Setelah itu, Yongju saat sedang jalan-jalan, kembali memikirkan perkataannya Rao. Dan hal itu membuat dia mengingat kembali kilas balik akan kerja keras yang pernah dia kerjakan dahulu kala ketika baru bekerja sebagai tim member. Di saat itu, tiba-tiba Minju menghampirinya, dan berniat untuk menghibur Yongju. Tapi Yongju seperti ingin menutupi perasaan yang dia rasakan saat itu, dan berkata kalau dia baik-baik saja. Ketika itu, Bom juga datang menghampiri mereka dan mengomel akan tindakan yang dilakukan oleh Rao. Hal ini akhirnya membuat Yongju terhibur dan kembali ceria. Hal yang dilakukan oleh Bom ini kembali membuat Minju menjadi sensitif kembali, dan akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Saat kembali ke rumah pun, Minju kembali ngedumel akan perlakuannya Yongju yang berbeda dengan Bom. Tapi di tempat lain, ternyata Yongju yang kepikiran akan Minju dan tidak mau membuat dia stres. Aduh, lucu banget ya mereka ini. Setelah itu, Minju pun kembali bertemu dengan para ibu-ibu. Dan di sana dia komplain kenapa Yongju pergi tanpa berpamitan. Para ibu-ibu yang melihat ini pun langsung gerak cepat menelepon komplotan mereka untuk menjalankan misi. Langsunglah Pak Kim dan istrinya turut andil untuk menahan Yongju untuk tidak pulang duluan. Begitu juga dengan kepala desa yang datang untuk membawa Yongju ke sebuah tempat. Ternyata itu adalah akal-akalannya si para ibu-ibu untuk mempertemukan Minju kembali dengan Yongju. Duh, kocak banget ya warga desa ini. Minju dan Yongju pun akhirnya pergi bersama. Dan di sana, Yongju menjelaskan kenapa dirinya seperti itu. Dia tidak ingin orang lain melihatnya seperti seorang pecundang, dan tidak direndahkan. Kilas balik kita melihat bagaimana hidup Yongju sedari dia kecil sampai dia dewasa. Di mana Yongju memegang teguh prinsipnya itu, dan hidup tegak sebagai wanita mandiri, sehingga tidak direndahkan oleh orang lain. Para warga desa yang mendengar cerita Yongju pun terharu dengan kisah hidupnya. Di sana, Minju pun akhirnya pelan-pelan mulai terbuka dan menceritakan kisah hidupnya juga kepada Yongju. Dan akhirnya mereka berdua pun terlihat semakin dekat dan akrab. Minju pun menawarkan jika Yongju butuh teman, dia bisa menghubungi Minju kapanpun yang Yongju mau. Momen ini pun akhirnya bisa membuat Minju tersenyum dan bahagia. Keesokan harinya ketika sedang bermeditasi, Minju tidak bisa fokus dan kembali mengingat momen bersama dengan Yongju semalam. Dan akhirnya tersenyum-senyum sendiri deh dia. Sampai terkaget-kaget sendiri juga kenapa dia bisa begitu. Dan memutuskan untuk memastikan perasaannya lagi. Keesokan harinya ketika para tim berkumpul di pantai, mereka melihat ada seorang wanita yang tenggelam. Sehingga Yongju dan Chanwi pergi untuk menyelamatkan wanita yang tenggelam tersebut. Dan untungnya wanita itu bisa diselamatkan. Hal ini tentu saja membuat Minju dan Arum terpesona dengan tindakan Yongju dan Chanwi. Bahkan Chanwi memakai kesempatan ini untuk memikat Arum lebih jauh dan menggodanya. Ternyata Chanwi juga adalah mantan anggota pasukan khusus yang membuat Arum kaget. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana terkesima oleh tindakan mereka berdua, dan membuat jantung mereka berdebar-debar. Setelah itu, mereka semua pergi ke setiap tempat pabrik bir yang ada untuk studi banding, dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat dalam perjalanan ke tempat penginapan mereka, Yongju melihat banyak papan iklan bir Laiki yang dirusak dan penjualan bir Laiki dicurangi. Dan itu membuatnya menjadi marah. Yongju dan Bom hendak menyelesaikan ini berdua, tapi Minju menahan mereka. Akhirnya, mereka sebagai sebuah tim menghampiri bir pesaing yang berbuat curang dan berusaha untuk menghukum mereka. Di sana mereka bertemu dengan penanggung jawab dari bir pesaing, dan Yongju memintanya untuk bertanggung jawab dan meminta maaf. Hal itu pun dilakukan oleh manajer bir pesaing, karena merasa bersalah tidak bisa mendidik juniornya. Yongju juga menghampiri tempat kerjanya dulu dan merasa bersalah karena tidak menyadari keadaan timnya yang dulu sangat terpuruk sekarang. Yongju juga menyemangati mereka untuk terus bertahan selama 6 bulan ini, karena Yongju akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan cabang mereka. Minju yang melihat ini semua juga semakin kesengsem deh sama Yongju. Setelah semua kejadian itu, Minju menghampiri Yongju untuk mengobati tangannya yang terluka, dan mengatakan kalau dia tidak ingin melihat Yongju terluka sekecil apapun luka itu. Karena kalau tidak, Minju bilang kalau dia tidak akan baik-baik saja. Cie, udah mulai pengakuan nih ya. Akhirnya Minju pun mulai menyadari kalau perasaan yang selama ini dia rasakan ternyata adalah perasaan miliknya sendiri, bukan milik orang lain.
Setelah Minju menyadari bahwa perasaan deg-degan yang dirasakannya selama ini adalah miliknya, Minju menjadi grogi. Minju berniat untuk pergi, tapi Minju malah hampir terjatuh. Jadi Yongju membantunya, maka terjadilah momen canggung di antara mereka. Kemudian baik Yongju maupun Minju segera melepaskan diri dan mencoba mengganti topik pembicaraan untuk meredakan ketegangan. Masing-masing pun kembali ke kamar, tersenyum sendiri saat mereka mengingat satu sama lain. Keesokan paginya, seluruh anggota tim sudah siap untuk kembali ke Seoul. Namun Minju merasa berat berpisah dari Yongju. Meskipun Minju berusaha keras untuk memiliki lebih banyak waktu bersama dengan Yongju, tim Jisang tetap pergi, meninggalkan Minju dengan sedikit kesedihan. Kembali ke desa, staf Minju dengan penuh harap menunggu kepulangan Minju, meskipun Minju baru pergi selama 2 hari. Begitu Minju tiba, para staf bergegas menyambutnya. Namun Minju yang tenggelam dalam pikiran tentang Yongju langsung menuju ke rumahnya. Minju segera mengeringkan film-film fotonya, dan ada satu foto yang menarik perhatiannya, yaitu foto Yongju yang sedang tersenyum. Minju mendapati dirinya tertarik pada ekspresi Yongju, perpaduan antara kehangatan dan ketulusan. Tepat saat itu, para staf Minju mengetuk pintu rumahnya. Mereka khawatir Minju akan pergi dari desa itu selamanya. Namun Minju meyakinkan mereka dengan senyuman, menghargai perhatian dan kebaikan mereka. Kemudian para staf memberitahu Minju bahwa banyak perusahaan bir telah menunjukkan minat pada bir Naro. Setelah mencoba bir Naro di festival kemarin, para staf bersemangat untuk meningkatkan produksi bir Naro. Dan Minju pun setuju mendukung anggota timnya itu, bekerja lebih keras untuk memproduksi bir Naro. Sementara itu, di Jisang ada rapat untuk membahas peluncuran bir dari perusahaan pesaing yang akan datang. Karena takut akan tersaing, CEO menuntut agar jangka waktu pengembangan proyek bir baru Yongju dan tim dipotong dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Keputusan ini membuat Yongju kacau, karena ia telah berjanji kepada Minju kalau Minju bisa bekerja dengan kecepatannya sendiri. Tanpa sepengetahuan Yongju, Arumlah yang secara tidak sengaja memicu rangkaian kejadian ini. Arum melaporkan kepada direktorium tentang jadwal 6 bulan tersebut, tanpa menyadari bahwa hal itu akan sampai ke CEO Jisang, dan dibahas di rapat sampai segitunya. Karena merasa bersalah, Arum menceritakan hal ini kepada Chanwi, yang sedang berjualan roti panggang di depan kantor Jisang. Pada saat yang sama, Minju menelepon Chanwi. Chanwi kemudian menyampaikan berita tentang tenggat waktu dari 6 bulan ke 3 bulan kepada Minju. Namun sayangnya, Minju menggunakan pengeras suara, yang akhirnya didengar oleh seluruh staf Minju. Mereka menjadi marah kecuali para ibu yang mencoba untuk tetap netral. Kepala desa mulai mengkritik Yongju secara terbuka, dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah mempercayai Yongju. Hal ini membuat Minju bingung dan mencoba untuk menghubungi Yongju. Tapi saat itu, Yongju tidak mengangkat telepon Minju karena Yongju sedang berada di atap gedung dan tidak membawa ponselnya. Yongju sangat merasa tertekan dan dihantui oleh perasaan bersalah karena janji yang sebelumnya telah dibuatnya kepada Minju. Setelah itu, ketika Yongju hendak pulang, Chanwi mendatangi Yongju dan menceritakan kalau tadi Chanwi memberitahu Minju tentang tenggat waktu yang dimajuin. Ketika mengetahui apa yang dilakukan Chanwi, Yongju segera pergi ke desa untuk menjelaskan. Di tempat pembuatan bir, Minju melihat Yongju datang. Yongju meminta maaf karena sepertinya dia nggak bisa menepati janjinya kepada Minju. Namun Minju memegang tangan Yongju dan mendorongnya untuk pergi dari sana. Ketika Yongju baru aja pergi, staf Minju keluar dan bertanya apakah ada yang datang. Minju berbohong, mengatakan tidak ada yang datang. Malam itu, Minju bekerja sendiri di pabrik bir Naro. Minju fokus memenuhi pesanan bir Naro untuk gerai lokal. Setelah itu, Minju bergumam sendirian. Dia menyadari betapa bersusah hatinya Yongju dengan tenggat waktu yang berubah itu. Ternyata Minju mengkhawatirkan Yongju banget ya. Mungkin karena Minju tahu perasaan Yongju yang sebenarnya. Yongju kembali ke rumahnya di Seoul dengan hati yang hancur dan minum-minum. Dalam keadaan mabuk, Yongju melampiaskan perasaan kesal, marah dan kecewanya kepada neneknya. Yongju merenungkan janjinya kepada Minju dan kekacauan yang ditimbulkannya. Yongju lalu tiba-tiba kepikiran, loh, dari mana para petinggi tahu kalau tenggat waktu untuk peluncuran bir baru itu 6 bulan? Yongju jadi menyadari bahwa salah satu anggota timnya pasti membocorkan tentang hal ini. Keesokan paginya, Yongju dengan berani menghadap direktorium. Yongju menyatakan bahwa mulai sekarang, hanya Yongju sendiri yang akan melaporkan tentang kemajuan proyek bir baru timnya. Yongju juga meminta agar direktorium nggak usah menjadikan Arum sebagai mata-mata di tim Yongju. Yongju menegaskan, kalau direktorium memang sekepo itu untuk tahu tentang perkembangan proyek bir ini, direktorium bisa tanya langsung kok ke Yongju. Kemudian setelah pulang kerja, Yongju mengajak Arum berbicara secara pribadi dengannya. Alih-alih memarahi Arum, Yongju malah menasihati Arum agar nggak segitu gampangnya melanggar janji yang telah dibuat, dan meminta bantuannya untuk memperbaiki keadaan dengan Minju. Kembali ke tempat pembuatan bir Naro, Minju bertemu dengan seorang pedagang grosir yang meminta pesanan birnya.
Karena persediaannya menipis, Minju meminta waktu tambahan. Pada saat yang sama, Yongju datang bersama timnya dan berjanji kepada pedagang grosir itu bahwa pesanan Bintaro akan siap keesokan harinya. Minju tentu terkejut karena tim Yongju bersedia membantunya. Namun Yongju menyatakan bahwa mereka semua satu tim dan tidak ingin membuat Minju kesulitan. Akhirnya, keenam orang itu terjun ke produksi Bintaro. Mereka bekerja sama dengan lancar sebagai satu tim. Dalam momen singkat, Minju bertanya apakah Yongju pulang dengan selamat malam itu. Yongju lalu menggoda Minju tentang sikapnya yang dingin, dan Minju pun tersenyum, bertanya apakah Yongju kesal. Tanggapan Yongju yang mengelak hanya membuat Minju tersenyum. Saat produksi berlangsung, Minju menyadari betapa efisiennya segala sesuatunya berjalan. Minju lalu melihat Yongju kesulitan meraih sekotak tutup botol, dan Minju langsung turun tangan untuk membantunya. Berdiri dekat dengan Yongju, Minju kembali merasakan jantungnya berdetak kencang. Malam itu, Yongju mengucapkan selamat tinggal kepada Rao dan Bom. Sementara Chanwi dan Arum memutuskan untuk tinggal bersama Yongju dan Minju untuk bekerja lembur. Setelah itu, para ibu mengundang semua orang untuk makan malam. Saat yang lainnya sedang asik makan, Arum diam-diam pergi dari sana. Arum pergi ke tepi sungai dan termenung. Chanwi menghampirinya sambil membawa bunga dan bir, mengajak Arum bicara. Saat mereka duduk bersama, Arum membuka diri tentang rasa tidak aman yang dirasakannya, dan perjuangan yang terus-menerus untuk menjadi sempurna dan dihormati orang lain. Sejujurnya, Arum merasa lelah memakai topeng untuk selalu terlihat sempurna dan menutupi kekurangannya. Arum mengaku merasa cemburu dengan Yongju, jadi Arum membenci dirinya sendiri. Arum berpendapat kalau Yongju dengan mudah bisa terlihat sempurna, padahal Arum berusaha sekeras mungkin untuk terlihat sempurna. Arum menyadari kalau dirinya paling sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Chanwi mendengarkan Arum dengan seksama dan mengatakan penghiburan yang tulus dengan kata-katanya yang tulus. Dukungan Chanwi meredakan kekhawatiran Arum. Mungkinkah Arum akan jatuh cintrong kepada Chanwi ya? Sementara itu, Minju mengundang Yongju ke ruang rahasia di rumahnya. Itu adalah lantai 2. Ruang pribadi Minju yang dipenuhi foto-fotonya dan tempat meditasinya. Yongju terkagum-kagum dengan keindahannya dan melihat sebuah ruang film kecil. Di dalam, Yongju melihat fotonya di antara koleksi foto Minju. Minju mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya Minju memotret orang, dan orang itu adalah Yongju. Ketika Yongju bertanya mengapa Minju bersikap begitu baik kepadanya, Minju mengungkapkan bahwa Yongju adalah orang pertama yang diundang Minju ke tempat persembunyian pribadinya. Mendengar itu, jantung Yongju berdebar kencang, dan Minju menggodanya dengan hal itu. Yongju hanya tertawa gugup dan mencoba pergi sambil membawa fotonya. Tetapi Minju menghentikannya, lalu berdiri dekat di belakang Yongju. Dengan suara lembut, Minju menyebutkan bahwa ia tidak menahan diri saat yakin akan sesuatu yang ia sukai. Mendengar perkataan Minju, Yongju jadi semakin bingung dan gugup. Minju lalu menunjuk ke foto Yongju, mengatakan bahwa foto itulah yang sedang Minju bicarakan. Yongju langsung tertawa canggung meletakkan foto itu dan bergegas keluar. Emosinya bergejolak. Keesokan paginya, setelah selesai memuat pasukan Bintaro untuk pedagang grosir kemarin, Chanwi dan Arum kembali ke Seoul. Sementara Yongju itu berkata kalau dia akan pergi ke Busan. Minju dengan santai menyebutkan bahwa ia juga akan pergi ke Busan untuk mengunjungi saudaranya Mino. Sebelum berpisah, Minju mengangkat tangannya untuk tos. Tapi sebaliknya, Minju memegang tangan Yongju dan mengucapkan terima kasih. Yongju menjadi gugup dan segera pergi, meninggalkan Minju yang tersenyum melihat reaksinya. Malam itu di Busan, Minju disambut hangat oleh ibu tirinya dan Minho. Penasaran dengan ketidakhadiran ayahnya, ibu tirinya menjelaskan bahwa ayah Minju pergi untuk membawa seorang tamu. Itu adalah orang yang menyelamatkan Minju saat kecelakaan 6 tahun yang lalu. Ibu tiri Minju mengatakan kalau tamu itu akan datang makan malam di rumah mereka. Bersemangat untuk bertemu penyelamatnya untuk pertama kalinya, Minju dengan tidak sabar menunggu. Ketika pintu terbuka, Yongju melangkah masuk. Keduanya tercengang melihat satu sama lain. Saat ingatan Minju yang memudar muncul kembali, dia menyadari bahwa Yongju adalah orang yang menyelamatkannya 6 tahun yang lalu. Sementara itu, Yongju juga sama terkejutnya saat menemukan Minju di sana. Bertanya-tanya mengapa jalan mereka bertemu lagi. Setelah kaget bertemu seperti itu di rumah orang tua Minju, Minju dan Yongju pun berbicara berdua. Sementara Minju gembira dan bahagia karena akhirnya dia bertemu dengan penyelamat hidupnya, Yongju malahan seperti merasakan kesedihan yang mendalam, yang tentunya dilihat oleh Minju. Dan hal ini sangat membuat Minju khawatir. Saat makan malam, Minju bertanya kepada ayahnya, mengapa ayahnya tidak pernah menyebutkan bahwa dia menjalin komunikasi dengan orang yang menyelamatkan Minju. Ayahnya mengungkapkan bahwa itu adalah permintaan Minju sendiri untuk tidak berbicara tentang kecelakaan yang dialaminya saat itu. Saat Yongju bersiap untuk pergi dari rumah orang tua Minju, Minju meminta Yongju untuk tinggal dan berbicara dengannya.
Tapi tiba-tiba Minho datang dan mengucapkan perpisahan untuk Yongju. Jadi Yongju pulang deh tanpa berbicara dengan Minju. Melihat tingkah Yongju, Minju makin merasa gelisah. Di rumah, Yongju merenungkan ketika dulu Yongju menyelamatkan Minju. Waktu itu, saat Yongju pulang ke rumah, Yongju mendapati neneknya sudah terjatuh di lantai. Yongju sepertinya masih diliputi rasa bersalah dan kebingungan. Apakah dulu itu dia membuat pilihan yang tepat? Keesokan paginya, Arum berencana untuk merayakan ulang tahunnya dengan pergi makan bersama dengan kedua orang tuanya. Tapi Arum kecewa ketika kedua orang tuanya datang terlambat. Gak sampai di sana, ibu Arum merasa membuang-buang waktu karena undangan Arum ini. Sedangkan ayah Arum sibuk mainan handphone untuk mengecek harga saham. Saat makan bersama pun mereka pun berdebat. Arum memberitahu mereka bahwa dia ingin menikah dan menjadi ibu yang lebih baik daripada ibunya. Mendengar itu, ibu Arum mengklaim kalau dia sudah memberikan semua yang terbaik dan premium saat Arum kecil. Arum bukannya tidak bersyukur, tapi dia merasa tidak dicintai. Karena yang diberikan oleh orang tuanya hanyalah uang, bukanlah kasih sayang. Namun orang tua Arum mengabaikan perkataan Arum, dan malahan pergi untuk rapat dan meninggalkan Arum sendirian. Namun di restoran yang sama, Arum melihat Chanwi bersama dengan 4 orang, di mana Chanwi menerima video call dari orang tuanya yang sedang jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata keempat orang itu adalah adik-adik Chanwi, dan mereka sedang merayakan ulang tahun salah satu dari adik Chanwi. Dengan sedih, Arum membayangkan mengalami cinta dalam keluarga yang seperti itu. Saat Arum hendak pulang, dia berpapasan dengan Chanwi. Chanwi menyapa Arum dan memperkenalkannya kepada keempat adik-adiknya itu. Kemudian mereka pun berpisah. Sedangkan Arum pergi ke tos serba sendirian sambil memakan sebuah roti. Ketika itu tiba-tiba Chanwi mengejutkan Arum dengan memberikan setumpuk kue coklat kecil beserta sebuah lilin di atasnya. Hal ini tentu saja mengangkat semangat Arum. Keesokan harinya, Yongju dan timnya kembali ke desa untuk bertemu dengan Minju. Namun di tengah perjalanan, Yongju melihat anggota tim Minju lalu menyapa mereka. Mereka lalu bercerita kalau Minju itu sepertinya sudah kesesem banget sama Yongju. Setelah itu, Yongju berjalan ke pabrik bir Naro dan Minju menghampirinya. Tapi Yongju tampaknya menghindari Minju. Yongju seperti menjaga jarak, terbebani oleh rasa bersalahnya yang belum terselesaikan. Tim lalu bertukar pikiran tentang ide untuk bir yang baru, yang akan mereka ciptakan bersama dengan Minju. Minju kemudian bereksperimen dengan ide-ide dari seluruh anggota tim, dan membuat resep bir baru. Seluruh pembuatan bir baru ada 8 langkah. Minju melakukan semuanya dengan yang terbaik, seksama dan hati-hati. Semoga aja bir baru ide mereka ini akan sukses ya. Sementara menunggu hasil dari bir itu, mereka pun mengobrol, membicarakan masa lalu bagaimana Yongju dan Chanwi saling mengenal di Satgas khusus, dan akhirnya berteman. Kemudian Chanwi menawarkan diri untuk membeli kopi untuk seluruh anggota. Chanwi menggunakan motor milik Minju, lalu meminta Arum untuk menemaninya. Selama perjalanan, Arum iri dengan keluarga Chanwi yang tampak bahagia. Tapi Chanwi mengungkapkan bahwa ia juga punya masalahnya sendiri. Chanwi bahkan kabur dari rumah. Candaan mereka yang menyenangkan berubah menjadi akrab saat Arum memeluk Chanwi. Hal ini membuat Chanwi bingung dan senang tentunya. Sedangkan di tempat lain, Yongju mengingat kembali rasa bersalahnya di masa lalu dan merenungkan bagaimana ia melewatkan panggilan telepon neneknya saat dirinya menyelamatkan Minju, sehingga Yongju terlambat untuk menolong neneknya itu. Minju lalu menemui Yongju dan menanyakan kenapa Yongju seperti menghindarinya. Minju meminta Yongju mengambil waktu untuk memproses perasaannya, tapi tanpa menghindari Minju. Yongju mengakui kalau memang dirinya banyak pikiran akhir-akhir ini, tapi berjanji untuk menata pikirannya tanpa menghindari Minju. Percakapan mereka terputus saat Bo memberitahu Yongju kalau ayah Rao pingsan, dan segera Minju, Yongju, dan Rao bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, Rao bertemu dengan ibunya, dan di sana dokter mengatakan kalau ayah Rao kena stroke iskemik dan harus menjalani operasi darurat sekarang juga. Dokter meminta Rao untuk menandatangani formulir persetujuan operasi, karena saat itu ibu Rao terlihat kalut. Rao pun jadi sangat panik, tapi Yongju turun tangan untuk membimbing Rao menjalani proses tersebut. Dengan nasihat dari Yongju, akhirnya Rao dapat menandatangani formulir tersebut. Gak sampai di sana, Yongju pun membantu Rao menyiapkan segala perlengkapan untuk ayah Rao. Tentunya, Yongju bisa melakukan semua hal ini karena pelajaran dari pengalaman masa lalu Yongju sendiri ketika dia merawat neneknya. Gak sampai di sana, Minju juga diam-diam telah membayar tagihan rumah sakit. Rao dan Yongju mengetahui hal ini. Rao jadi gak enak banget karena Minju telah membayar tagihan rumah sakit ayahnya itu. Tapi Minju menyarankannya untuk menerima bantuan. Karena dengan kita menerima bantuan, itu mengajarkan kita agar suatu hari kita juga bisa membantu orang lain. Yongju juga memberikan dukungannya, dan momen itu memperkuat ikatan di antara mereka. Kemudian Minju menawari Yongju tumpangan pulang di tengah hujan. Yongju pun menyetujuinya. Dan ketika Yongju menerobos hujan tanpa payung, Minju segera melepaskan bajunya.
menghampiri Yongju dan menundungi Yongju dengan bajunya. Perhatian Minju ini membuat Yongju berdebar. Saat sampai di rumah Yongju, nenek Yongju dari jendela balkon rumah mengundang Minju untuk masuk dan makan malam di rumah. Setelah ketiganya selesai makan malam, mereka pun menonton TV. Saat itu, Yongju tertidur. Melihat perhatian Minju, nenek Yongju meminta Minju untuk akur dengan Yongju. Minju lalu memberitahu nenek Yongju tentang perasaan sukanya kepada Yongju dan berjanji untuk menjaganya. Saat Minju membaringkan Yongju ke tempat tidur di kamar Yongju, Minju sedikit memeriksa kamar Yongju. Ketika itu, nenek Yongju meminta agar Minju membuka sebuah kotak di bawah meja kamar Yongju. Nenek Yongju menjelaskan, kalau 6 tahun yang lalu setelah Yongju selesai menolong seseorang yang kecelakaan di jalan, yang kita tahu itu adalah Minju, Yongju pulang ke rumah dan mendapati neneknya pingsan di lantai. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter memberitahu kalau nenek Yongju kena stroke. Dokter mengatakan kalau neneknya datang sedikit terlambat. Hal inilah yang membuat Yongju merasa bersalah selama ini. Karena neneknya sakit begini, makanya Yongju juga mengorbankan mimpinya untuk melanjutkan jadi pasukan khusus. Semua demi merawat neneknya. Keesokan paginya, Yongju menemukan catatan dari Minju yang berisi permintaan maaf atas segalanya. Menyadari bahwa Minju kini mengetahui kebenarannya, Yongju memberitahu neneknya bahwa ia tidak lagi menyesali keputusannya saat itu. Ketika dia pulang terlambat saat neneknya pingsan. Karena hari itu Yongju telah menyelamatkan nyawa 2 orang. Mendengar itu, neneknya pun menjadi senang. Karena akhirnya Yongju bisa terbebas dari masa lalunya. Dengan merasa lega, Yongju pergi ke desa untuk mencari Minju. Tapi Yongju kembali menghentikan mobilnya karena melihat seluruh warga berkumpul. Yongju menghampiri para ibu dan mengetahui kalau ada tanah longsor di desa. Mereka khawatir akan ada hal terburuk. Kepala desa juga mengumumkan kalau seperti ada satu pria yang terjebak di gunung. Dan kemudian meminta para warga untuk memeriksa anggota keluarga mereka masing-masing. Mendengar itu, Yongju langsung mengkhawatirkan Minju. Tapi para ibu yakin kalau pria yang disebutkan kepala desa bukanlah Minju. Yongju segera bergegas ke rumah Minju dan Chanwi ada di rumah itu. Chanwi memberitahu Yongju kalau Minju sedang pergi camping. Karena khawatir, Yongju segera pergi ke gunung dan sampailah Yongju di tempat mereka pernah berbagi percakapan kemarin itu. Yongju akhirnya menemukan Minju dan langsung memarahi Minju karena Minju menghilang setelah menulis surat permintaan maaf. Yongju jadi kepikiran dan khawatir banget dengan keadaan Minju. Apalagi ada situasi darurat di desa. Yongju menegaskan, kalaupun dia kembali ke masa lalu dan menemui situasi yang sama lagi, Yongju tetap akan menyelamatkan Minju. Yongju lalu meminta Minju untuk tidak menghilang. Minju meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia butuh waktu untuk berpikir, mencari tahu bagaimana caranya agar Minju tetap bisa berada di sisi Yongju, terlepas dari apa yang terjadi. Minju kemudian memeluk Yongju dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan Yongju. Momen penuh perasaan mereka memuncak dalam sebuah ciuman yang menandai dimulainya cinta mereka. Setelah ciuman yang hot itu, Yongju melepaskan diri dan merasa malu. Karena melihat Yongju kebingungan, Minju dengan lembut bertanya apakah Yongju belum yakin tentang perasaannya. Yongju membenarkannya. Lalu Minju tersenyum dan meyakinkan Yongju kalau Minju akan menunggunya. Minju juga berterima kasih karena dulu telah menyelamatkannya dan meminta maaf karena Yongju harus menyelamatkannya. Minju secara nggak langsung mengakui bahwa dia sangat mencintai Yongju dan ingin selalu berada di dekat Yongju. Mereka pun kembali ke desa, di mana penduduk desa sedang makan bersama. Di meja makan, para ibu melihat Minju bersikap manis dan penuh kasih sayang kepada Yongju. Melihat itu, para ibu merasa senang. Kemudian, saat Yongju dan Minju berduaan, Yongju memberitahu Minju bahwa dia telah memblokir Minju. Karena Minju terlalu manis di dekatnya. Melihat reaksi Yongju, Minju menjadi sangat sedih. Keesokan paginya, Minju bangun di samping Chanwi, dan mereka mengenang malam sebelumnya. Rupanya, keduanya minum bersama dan membicarakan tentang perjuangan mereka dengan cewek-cewek yang mereka sukai masing-masing. Chanwi khawatir Arum mungkin menyukai pria yang akan ditemuinya untuk kencan yang diatur oleh konselor pernikahan. Sementara itu, Minju sedih karena harus menunggu jawaban Yongju dan khawatir tentang kemungkinan penolakan. Setelah mengingat malam itu, Minju memutuskan untuk menunggu jawaban Yongju. Namun Chanwi memutuskan untuk campur tangan dan menemui Arum, meskipun beresiko mengacaukan segalanya. Di sebuah kafe, Arum terlibat dalam diskusi dengan pasangan kencannya yang ternyata terlalu sombong. Selagi pria itu terus ngomong ngalur ngidul, pikiran Arum tetap tertuju kepada Chanwi. Ketika Arum melihat keluar kaca dari dalam kafe, Arum melihat Chanwi dan segera membatalkan kencannya itu, lalu pergi. Pria itu menjadi marah dan meraih tangan Arum, tapi Chanwi datang tepat pada waktunya untuk melindungi Arum. Keduanya kemudian pergi ke tempat favorit Chanwi yaitu laut. Di sana, Arum mengajak Chanwi untuk berpacaran.
Bingung tapi gembira, Chanwi mencium pipi Arum dan mulai melompat-lompat kegirangan. Akhirnya jadi juga ini pasangan ya. Keesokan harinya, Arum dan Chanwi kembali ke desa bersama-sama. Ketika bertemu dengan Yongju, Rao dan Bom, Chanwi mengumumkan hubungannya dengan Arum. Tentu hal ini mengejutkan Yongju, Bom, dan Rao. Mereka tidak percaya kalau Arum kok mau sama Chanwi. Yongju dan Rao kemudian menemui Minju. Rao lalu menceritakan tentang hubungan Arum dan Chanwi. Minju berkata kalau dia udah tahu dari sebelumnya, karena Minju tipe yang peka. Di sana, Yongju menyapa Minju. Tapi Minju dengan santai menghindari Yongju. Hal ini membuat Yongju bingung. Lalu saat Rao dan Minju hendak mengambil sampel, Yongju juga berniat untuk membantu. Tapi Minju menolaknya. Hal ini membuat Yongju kesal, karena sekarang jadinya seperti Minju yang memblokir Yongju. Tim kemudian mencicipi sampel bir dan berbagi pendapat. Tapi mereka gagal menyepakati konsep, sehingga membuat tim frustasi. Apalagi waktu mereka tinggal sebentar lagi. Pada hari yang sama, terjadi bentrokan antara kepala tim pemasaran dengan kepala tim perencanaan. Kepala tim perencanaan iri dengan keberhasilan tim pemasaran. Lalu berencana menyabotase konsep bir baru. Dia ingin membuat tim Yongju gagal dalam membuat bir baru. Sementara itu, kepala tim pemasaran mendesak Yongju cepatan buat bir barunya. Dan menyuruh Yongju untuk datang menghadapnya. Saat Yongju sampai di rumah, dia mengingat kembali tentang tekanan yang diberikan oleh kepala tim pemasaran dan merasa khawatir. Yongju mempertimbangkan menelepon Minju untuk meminta bantuan, tapi dia mengurungkan niatnya karena tidak ingin terlihat bergantung kepada Minju. Namun Yongju tidak sengaja menelepon Minju, lalu langsung memutus panggilan. Minju menelepon balik. Minju mencoba memahami situasi Yongju yang sepertinya ditekan oleh atasannya. Meskipun Yongju bersikap tegar, Minju menyadari bahwa Yongju sedang berjuang dan mengirimnya pesan semangat. Hal ini membuat Yongju tersipu. Keesokan harinya, sampel ketiga bir baru pun jadi, dan tim mengadakan rapat. Awalnya tim kembali merasakan mentok lagi setelah mencicipi sampel bir ketiga. Namun, setelah para ibu menyuguhkan kopi hasil desa kepada seluruh tim, Yongju jadi punya ide baru, dan meminta seluruh tim untuk segera ke pabrik bir Naro. Yongju mengusulkan rencananya, untuk menawarkan beragam rasa bir untuk memenuhi selera orang-orang yang berbeda. Ide Yongju diterima dengan baik oleh seluruh tim. Saat di luar, Yongju bertemu dengan Juhi. Juhi adalah kepala tim pemasaran di perusahaan bir Baekmok. Minju keluar dan menyapa Juhi dengan namanya. Hal ini membuat Yongju bertanya-tanya bagaimana Minju mengenalnya. Tapi Yongju segera mengetahui bahwa Juhi adalah mantan pacar Minju semasa SMA. Juhi dengan lancar menceritakan bagaimana dulu dirinya dan Minju berpacaran. Tentu saja, Yongju yang mengetahui tentang hubungan masa lalu mereka menjadi cemburu. Minju mencoba meredakan situasi. Tapi Juhi terus membesar-besarkan sejarah masa lampau hubungan mereka. Dengan mengatakan bahwa Minju begitu baik sampai pernah mengikat rambutnya. Hal ini membuat Yongju kesal, dan dengan sarkasme mulai menyindir Minju. Karena kemarin itu kan Minju juga mengikat rambut Yongju. Yongju lalu pergi ke kebun untuk memetik daun, sambil menghayal dengan membayangkan jika dari SMA Yongju sudah bertemu dengan Minju. Aduh, Yongju ini ada-ada aja deh, kocak sih dia. Sementara itu, terungkap bahwa cerita Juhi tentang ikat rambut itu dilebih-lebihkan, dan Minju sebenarnya nggak terlalu memperhatikan Juhi segitunya. Minju lalu mencari Yongju dan mendapati Yongju sedang asik berhayal. Saat Yongju tersandung, Minju menangkapnya. Minju menggodanya dengan bertanya, apakah Yongju cemburu? Yang tentunya hal itu dibantah oleh Yongju. Minju kemudian mengajak Yongju berkencan, dan Yongju pun menyetujuinya, dan menganggap ajakan itu sebagai makan bersama antara kolega, bukan kencan. Keesokan harinya, Yongju berdandan, bahkan memakai gaun dan heels. Melihat Yongju, Minju jadi semakin terpesona, karena Yongju terlihat begitu berbeda dari biasanya. Ternyata sehari sebelumnya, Yongju meminta bantuan Arum untuk memilih pakaian yang akan dipakainya untuk kencan bersama Minju. Minju kemudian memberikan Yongju sebuket bunga. Minju menyadari kalau Yongju itu sebenarnya sangat menyukai bunga. Tapi Yongju bahkan tidak pernah menyadarinya selama ini. Mereka pun menghabiskan waktu berkualitas bersama, dan Minju mengantar Yongju pulang. Yongju dengan gembira bergegas ingin menunjukkan buket bunganya kepada neneknya. Tapi kemudian Yongju menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi. Yongju bergegas ke rumah sakit, dan adegan beralih ke Yongju yang sedang mendiskusikan tentang pengaturan pemakaman. Nenek Yongju meninggal, sahabat nonton. Selama pemakaman, Yongju mendengarkan pesan suara dari neneknya, yang meyakinkan Yongju untuk tidak merasa bersalah. Mengungkapkan bahwa neneknya tahu ajalnya sudah dekat, dan ingin Yongju memotretnya untuk mengenangnya momen saat neneknya itu paling bahagia, yaitu melihat Yongju tersenyum. Neneknya meminta Yongju untuk tertawa dan bahagia sepuasnya, dan menangis pada waktunya. Meminta Yongju jangan memendam semuanya ataupun menahan emosinya, dan membiarkan hati Yongju yang menuntun jalannya. Neneknya pun berkata kalau suatu kehormatan bisa menjadi nenek Yongju. Yongju tentu sedih mendengar rekaman suara neneknya itu.
Namun dia berusaha tegar menghadapi semuanya ini. Didukung oleh timnya, Yongju tetap tenang selama pemakaman. Minju pun tiba bersama penduduk desa dan mereka memeluk Yongju. Minju menatap Yongju, merasakan emosinya meskipun sikap Yongju terlihat tegar. Tiba-tiba ayah Yongju muncul. Kilas balik mengungkapkan keputusan orang tua Yongju untuk berpisah dan meninggalkan Yongju dalam perawatan nenek Yongju. Kembali ke saat ini, ayah Yongju meminta maaf atas ketidakhadirannya, mengklaim bahwa ia terlalu muda saat itu untuk bertanggung jawab. Yongju mengabaikannya, menegaskan bahwa ia telah membangun kehidupannya yang baik tanpa ayahnya itu. Merasa kewalahan, Yongju melangkah keluar ruang pemakaman dan mulai memukul pahanya untuk menahan tangisnya. Minju kemudian menemukan Yongju, lalu memeluknya sambil menangis karena Minju merasakan perasaan Yongju. Yongju yang mencoba bersikap tegar akhirnya menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Minju. Dia melepaskan semua emosinya yang terpendam. Bersama-sama, mereka menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Setelah melampiaskan tangisan yang begitu dalam, Yongju menyadari kalau selama ini dia selalu menahan perasaannya, hingga terkejut dirinya bisa menangis segitunya tadi. Mendengar itu, Minju meminta agar Yongju bisa menangis sepuasnya mulai sekarang. Sementara itu, Chanwi mengantar Arum pulang. Chanwi kaget karena rumah Arum bagus dan besar banget. Tapi Arum mengaku kalau dirinya tidak merasa nyaman di rumahnya sendiri. Hal itu membuat Chanwi sedih. Arum lalu berkata kalau dia melihat Chanwi di masa depannya, dan bertanya bagaimana dengan Chanwi. Berbeda dengan Arum, Chanwi berkata jujur, kalau dirinya bahkan nggak tahu masa depannya bakalan kayak gimana. Hal ini membuat Arum terdiam dan mereka pun berpisah. Mungkin Chanwi minder kali ya dengan kekayaan keluarga Arum. Keesokan harinya, rasa kehilangan Yongju akan neneknya semakin terasa. Di saat Yongju hendak berbaring di tempat tidur neneknya, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Itu adalah Minju. Minju datang bagikan angin segar untuk Yongju. Minju mengajak Yongju untuk pergi. Ternyata Minju membawa Yongju ke desa. Di sana, penduduk desa sudah mempersiapkan beberapa permainan fisik agar Yongju bisa bermain dan tersenyum. Setelah itu, mereka mengajak Yongju makan bersama. Karena merasakan kebaikan penduduk desa, Yongju terharu hingga menangis. Sementara itu, Chanwi mendatangi kantor Arum. Di sana, Rao memberitahu Chanwi kalau Arum lagi dimarahin sama kepala tim perencanaan. Karena Arum selama ini nggak pernah melapor lagi kepadanya. Chanwi menunggu di luar pintu dan mendengar semua ocehan si kepala tim. Lalu mengajak Arum untuk kabur bersamanya. Ketika mereka berjalan pulang, Chanwi memberitahu Arum kalau kemarin setelah Chanwi mengantar Arum pulang, ada seorang tante-tante yang menegur Chanwi karena membawa truk roti panggang ke kompleks perumahan Arum. Pada saat yang sama, ibu Arum memergoki keduanya. Dan ternyata, tante-tante yang Chanwi maksud tuh ibunya Arum. Ibu Arum yang melihat Putri dan Chanwi berpacaran langsung menentang mereka dan menyeret Arum masuk ke dalam rumah. Ibu Arum langsung mengoceh nggak karuan karena Arum berpacaran dengan tukang roti panggang. Arum yang mendengar ibunya ngoceh kayak orang gila langsung mengamuk dan keluar dari rumah. Arum menemukan Chanwi yang masih berdiri di pintu pagar rumah Arum. Mereka pun berbicara, dan dengan penuh frustasi, Arum mengatakan kalau sepertinya mereka memang nggak bisa menikah. Karena Chanwi dibesarkan dengan keluarga yang penuh cinta. Sementara keluarga Arum sangat berantakan. Arum pun melepaskan Chanwi, mengatakan kepadanya kalau ini adalah cara Arum melindungi Chanwi. Keesokan paginya, terjadi kehebohan di desa. Jadi seorang YouTuber telah mengupload foto istrinya Pak Kim di channelnya, yang diambilnya secara diam-diam. Istri Pak Kim ini bukan berasal dari Korea ya, sahabat nonton. Nah, karena unggahan si YouTuber itu, maka istri Pak Kim yang bernama Juan jadi digosipin. Netizen komen kalau Juan sepertinya pernah menikahi seorang pria Korea, dan kabur dengan uangnya. Lalu bersembunyi di desa itu menikahi Pak Kim untuk memanfaatkannya, dan bekerja di pabrik Birnaro. Pak Kim dan Juan sedih dengan perkataan netizen. Kemudian menemui YouTuber tersebut, tapi dengan pura-pura bego si YouTuber berkata, aku nggak tahu loh, aku hanya upload foto Juan karena cantik, malahan jadi kayak gini. Pada saat yang sama, Minju mendatangi mereka dan menegur si YouTuber. Minju mengatakan kalau Juan menikahi Pak Kim karena mereka saling mencintai. Tapi YouTuber bersikeras kalau Juan itu hanya memanfaatkan Pak Kim. Kilas balik ke 3 tahun yang lalu. Saat itu, suami Juan hendak pergi meninggalkan Juan karena Juan mandul. Dengan menangis, Juan mengatakan, sebelumnya Juan udah kasih tahu kalau dirinya tuh mandul. Tapi waktu itu, suaminya mengatakan gak apa-apa selama Juan datang ke Korea. Namun sekarang, suaminya malah menyuruh Juan untuk kembali aja ke negara asalnya. Meskipun Juan memohon, suaminya itu terus merendahkan Juan, bahkan hendak memukul Juan. Saat itulah Pak Kim ada di sana untuk menghentikan si suami dan menolong Juan. Karena Juan sekarang udah nggak punya tempat tinggal, Pak Kim membawa Juan ke desa. Di sana, Juan sering membantu Pak Kim di tos serba milik Pak Kim.
Suatu hari, Minju datang ke tos serba dan melihat interaksi keduanya. Minju langsung tahu bahwa keduanya memang saling menyukai. Minju mendorong Pak Kim untuk mengambil inisiatif. Dan karena itulah Pak Kim memutuskan untuk menikahi Juan dan mengumumkannya ke seluruh penduduk desa. Seluruh penduduk desa pun menyambut Pak Kim dan Juan dengan gembira. Kembali ke saat ini, Pak Kim menegaskan kalau dirinya dan Juan tidak mengadakan pernikahan palsu. Mereka ini benar-benar saling mencintai satu sama lain. Yongju pun datang juga ke sana. Yongju menyaksikan perkataan penuh cinta Pak Kim kepada Juan. Setelah itu, Yongju dan Minju pun berjalan pulang. Yongju jadi mengingat semua kenangannya bersama dengan Minju selama ini, dan menyadari kalau dirinya memiliki perasaan kepada Minju. Yongju dengan gugup mengatakan kalau dirinya mencintai Minju. Mendengar pengakuan Yongju, Minju dengan lembut mengatakan kalau dirinya mencintai Yongju di setiap saat. Lalu mereka pun berciuman dengan mesra. Akhirnya resmi ya mereka. Keesokan harinya tim Yongju mulai kembali untuk membuat bir baru mereka. Dan kali ini mereka mulai menemukan titik terang. Yongju lalu melaporkan dan memberikan sampelnya kepada kepala tim pemasaran. Kepala tim pemasaran terlihat sangat puas dengan hasil bir baru yang dibuat oleh Yongju dan timnya. Adegan lalu berpindah ke rumah Yongju, di mana Yongju hendak pergi kerja. Dan Minju ada di sana untuk memberikannya kopi. Setelah Yongju pergi, Minju masuk ke kamar Yongju. Dia membuka kotak yang ada di bawah meja Yongju dan mengeluarkan isinya. Itu adalah foto-foto kenangan Yongju. Minju meletakkannya di meja Yongju. Malam harinya, ketika Yongju hendak pulang kerja, hujan pun turun. Yongju tidak membawa payung dan bersiap untuk menerjang hujan. Namun tiba-tiba, Minju ada di sana dan memayungi Yongju. Ah, memang yang kayak gini cuma ada di drama aja ya, sahabat nonton. Di hari lainnya, Minju mengajak Yongju ke toko piringan hitam. Yongju sangat suka sekali melihat begitu banyak koleksi piringan hitam. Minju pun membelikan Yongju beberapa piringan hitam. Satu demi satu, Minju mulai menemukan apa yang Yongju suka selama ini. Ketika keduanya makan malam bersama, Minju mengajak Yongju untuk mencari 10 hal yang sangat Yongju sukai bersama-sama. Dan mereka pun setuju. Akhirnya, tim Yongju ada di fase sampai akhir dari pembuatan bir baru mereka. Bir mereka ada 3 jenis. Dan hari ini, mereka hendak memberikan nama kepada bir mereka. Mereka berdiskusi, dan akhirnya setuju kalau bir mereka akan dinamai Together. Setelah melalui proses yang panjang, tim Yongju bersiap untuk mempresentasikan bir baru mereka kepada para kepala tim di perusahaan Jisang. Tapi sayangnya, hari itu CEO Jisang sedang ada di luar negeri untuk rapat. CEO Jisang harus memberi tim Yongju konfirmasi terakhir sebelum produk baru mereka bisa diluncurkan. Ketika para kepala tim Jisang mencoba bir baru itu, semuanya terlihat puas dengan rasa bir baru tersebut. Gak hanya itu, seluruh karyawan Jisang juga mencoba bir baru tersebut, dan mereka kagum. Tapi saat tim Yongju mengumpulkan hasil survei dari pencicipan birnya, seluruh tim Yongju terlihat lesu dengan hasil surveinya. Nah kan bener, jadi selagi tim Yongju menunggu persetujuan peluncuran bir baru mereka, Ketua Yong mulai menghasut para ketua tim lainnya. Ketua Yong mulai mengubah keadaan dengan permainan politiknya. Ketua Yong berkata, ini ngapain ngeluncurin 3 bir baru berbeda? Nanti juga ujung-ujungnya yang laku cuma 1 aja. Mendingan dari awal luncurin 1 macam bir aja deh. Gak sampai di sana, bawahan Ketua Yong juga mulai memanipulasi para karyawan dengan berbagai trik. Dia berusaha menemukan kekurangan ketiga bir baru itu dan menekankan dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Tentu aja, hal ini membuat hasil penilaian internal tidak menguntungkan bagi tim Yongju. Mereka tidak memperoleh skor yang baik untuk survei ini. Emang kurang ajar sih si kepala Yom ini ya. Keesokan harinya, CEO Jisang siap untuk mencicipi Together. Together adalah nama bir baru yang tim Yongju ciptakan. Setelah mencoba 1 set bir Together, CEO Jisang bertanya kepada seluruh kepala tim yang hadir di sana, apakah Together ini enak apa enggak? Jawab, iya apa tidak? Mereka pun menjawab enak. CEO Jisang pun tentu setuju. Tapi CEO Jisang juga nggak bisa mengabaikan survei penilaian internal yang buruk. Namun Minju langsung angkat bicara dan mengatakan kalau dia akan mendaftarkan Together ke kontes bir buta internasional sebagai penilaian eksternal. Nah, jika tim Yongju menang, maka CEO Jisang harus segera merilis Together. Mendengar ide Minju, CEO Jisang langsung setuju dan menyambutnya dengan gembira. Hore, semoga Together menang ya sahabat nonton. Setelah itu, Arum dan Chanwi mengobrol berdua di taman. Di sana, Chanwi bertanya, kenapa Arum menyerah untuk menikah hanya karena Chanwi? Arum menjawab, itu karena Chanwi adalah bagian penting dalam pernikahannya. Lalu Arum tanya balik, Chanwi sendiri kenapa kok sepertinya nggak mau menikah? Tapi Chanwi nggak bisa menjawab pertanyaan Arum. Dan hal ini membuat Arum pergi meninggalkannya. Malam harinya, Chanwi berbicara dengan Minju. Chanwi mengatakan kalau dia punya masa lalu yang membuatnya sulit bernapas. Minju mengatakan agar Chanwi melawan masa lalu itu untuk Arum. Tapi Chanwi berkata kalau dia udah menyerah. Mana bisa pria yang tidak bisa bernapas akan menikah?
Chanwi mengklaim kalau dirinya bahkan nggak tahu kapan dia akan membaik. Gimana kalau tiba-tiba masa lalu menghantuiku, dan aku mendadak pingsan di depan Arum. Aku bahkan pria yang nggak bisa melindungi wanitaku. Keesokan paginya, Yongju datang ke rumah Minju, sembari meminum teh bersama. Minju bertanya, kenapa Yongju nggak pernah menanyakan masa lalu Minju? Yongju menjawab menurutnya, masa kini yang terpenting. Yongju hanya akan melihat Minju yang sekarang ada di depannya. Minju adalah orang yang bekerja keras sampai sejauh ini, walaupun dia telah melewati jalan hidup yang sulit. Semoga kita semua juga bisa kuat seperti itu ya, sahabat tonton. Kemudian Yongju mengajak Minju ke kantor kepala desa. Di sana, penduduk desa dan keluarga Minju sudah menunggu Minju. Minju tentu kaget dengan kedatangan keluarganya. Para penduduk desa mengajak keluarga Minju untuk makan bersama. Di sana, para ibu mulai menggoda ayah Minju dengan mengatakan kenapa kok ayah Minju menjaga jarak dari Minju. Kenapa kok kaku banget? Aduh, ibu-ibu ini kocak deh ya. Sementara itu di tempat lain, Chanwi mendatangi Arum dan mengajaknya berbicara. Chanwi mengatakan, cita-cita Chanwi dari kecil tuh pengen banget jadi tentara. Tapi ketika Chanwi sedang dalam penugasan, kapal negara dibajak. Kilas balik menunjukkan, Chanwi dan timnya beroperasi di kapal yang dibajak. Saat itu, Chanwi menembak pembajak kapal tersebut hingga tewas. Dan sejak saat itu, Chanwi mulai dihantui perasaan bersalah. Tapi karena takut dianggap lemah, Chanwi tetap bertahan selama 5 tahun. Namun Chanwi makin gak sanggup menahan itu. Hingga sekarang, Chanwi bahkan masih bisa mencium bau darah dari saat itu. Chanwi menceritakan lebih lanjut kalau keluarganya mengetahui keadaan Chanwi. Ketika Chanwi lagi gak bisa makan, keluarganya juga ikut-ikutan gak bisa makan. Ketika Chanwi gak bisa bernapas, keluarganya pun gak bisa. Maka karena itulah Chanwi kabur alias meninggalkan rumah, agar keluarganya bisa makan dengan benar dan beristirahat. Sekarang, Chanwi bertanya kepada Arum, bisakah Arum menjalani hidup seperti itu bersama Chanwi yang seperti ini? Setelah mengatakan semuanya itu, trauma Chanwi mulai kambuh dan dia berlari keluar. Arum mengejar Chanwi. Chanwi hampir pingsan dan Arum menangkapnya sambil mengatakan, aku akan mencobanya. Aku akan mencoba makan dengan baik dan ingat untuk bernapas. Aku akan berusaha sebaik mungkin dan menyerah saat sudah terlalu berat bagiku. Jadi jangan lari dariku jika itu yang kamu takutkan. Wah, mantap banget ya ini. Malam itu, Yongju menyiapkan sekotak bir untuk Minju, agar Minju dan ayahnya bisa mengobrol berdua. Minju mengikuti perintah Yongju dan menghampiri ayahnya. Di sana, ayah Minju mengatakan kalau Yongju adalah orang yang berharga untuk ayah Minju maupun untuk Minju. Mendengar itu, Minju bertanya, kalau memang begitu, kenapa ayah nggak melayat sewaktu nenek Yongju meninggal? Ayah Minju menjawab, sebenarnya dia datang, tapi hanya sampai di pintu aja. Itu karena sejak kematian ibu kandung Minju, ayah Minju nggak bisa menghadiri pemakaman. Pemakaman membuat ayah Minju takut. Ayahnya juga menambahkan, kalau dari dulu, ayah Minju dipaksa menjadi pria dalam arti tradisional. Ayah Minju nggak pernah bertemu dengan pria seperti Minju, yang sensitif terhadap tiap emosi kecil. Meski ayah Minju ingin dekat dengan Minju, ayahnya itu bingung bagaimana caranya. Dan hanya ibu kandung Minju aja yang bisa. Maka karena itu, ayah Minju bersandar kepadanya. Tapi ibu kandung Minju pergi begitu cepat, sehingga ayah Minju makin bingung harus bagaimana terhadap Minju. Minju bertanya, kenapa ayahnya nggak pernah memberitahu semua ini kepada Minju sebelumnya? Ayah Minju menjawab, kamu itu loh, pandai membaca perasaan orang lain. Tapi perasaan ayahmu sendiri terlewatkan. Ayah Minju menambahkan, kalau dirinya bangga, Minju bisa menjadi kestabilan bagi seluruh penduduk desa itu. Mereka pun akhirnya berbaikan dan tertawa bersama. Setelah semua acara ini, Yongju dan Minju pun berjalan pulang. Mereka membahas tentang kompetisi bir buta internasional. Minju sudah mempersiapkan semuanya untuk kompetisi itu. Yongju memberikan semangat kepada Minju. Kalau Together akan menang dan sukses ke depannya. Hari bir buta internasional pun dimulai. Para juri mulai mencicipi seluruh bir yang diikutsertakan untuk lomba. Dan tibalah kepada hasil akhirnya. Di sana, Ketua Yom terus-menerus mengatakan hal buruk tentang Together. Terungkap nih, ternyata Ketua Yom menyuruh seseorang untuk mengambil bir yang telah Minju siapkan untuk kompetisi dan menukar bir tersebut. Dan sampailah kepada keputusan pemenang juara pertama. Dan itu tentu adalah bir Minju si Together. Ketika Bir Together menang nih sahabat nonton sebagai juara pertama. Hal ini tentu aja membuat Ketua Yom kesal. Makanya, rasain deh lu, jahat banget sih. Setelah mengambil piala emasnya, Minju mendatangi meja timnya dan menegur Ketua Yom. Mengatakan kepadanya kalau dia terus begitu, pada akhirnya Ketua Yom sendiri yang akan hancur. Kilas balik memperlihatkan, ketika Minju memberikan sampel Together untuk kompetisi kepada kurir, Minju membaca perasaan si kurir dan menebak dengan jitu kalau si kurir itu adalah suruhan Kepala Yom yang akan menukar Bir Together. Kembali ke saat ini, Kepala Yom sangat kesal dengan hasil kompetisi dan perkataan Minju, sehingga dia pergi dari sana. Sementara itu, seluruh tim Yongju bersama Kepalanya bergembira bersama atas kemenangan besar ini. Akhirnya, kita tiba di hari pertama peluncuran Bir Together.
Tapi Yongju mendapatkan telepon kalau birnya nggak bisa dikirim hari ini. Yongju segera pergi dan bertemu dengan Minju yang terlihat lemas. Minju menegaskan kalau mereka harus menunda tanggal peluncuran Together, karena bir ini harus dibuang. Wah, ada apa lagi dah ini? Kilas balik di mana Yongju sedang berdiskusi dengan rekan satu timnya tentang perilisan bir baru mereka. Setelah pertemuan itu, Rao bertanya kepada Arum, mengapa Yongju terlihat stres? Arum menjelaskan bahwa Yongju begitu karena Yongju tahu nih, Minju pasti sedang khawatir tentang perubahan rasa yang akan terjadi selama distribusi massal Together. Karena kan biasanya Minju memproduksi bir dalam skala kecil, namun sekarang bir akan diproduksi dalam skala besar. Minju jadi takut bisa terjadi perubahan rasa. Ya ibarat kita lah, masak untuk 2 orang dan masak buat 1 RT kan bisa jadi ada sedikit perubahan rasa. Rupanya, mereka perlu memproduksi 3,33 juta bir Together untuk produksi pertama mereka. Hal ini tentu memberi tekanan signifikan kepada Minju. Di rumah Minju, ia terlihat sangat fokus menyempurnakan produksi bir Together. Yongju ternyata menghampirinya. Meskipun kelelahan, Yongju bersikeras untuk tetap berada di sisi Minju untuk membantu Minju mengatasi rasa khawatirnya. Setelah mengobrol, Minju menyadari bahwa Yongju terlalu lelah dan mendesaknya untuk pulang. Keesokan harinya, Yongju mengetahui tentang penghentian produksi Together dan menjadi panik. Yongju bertemu dengan Minju dan merasa kecewa karena mengetahui bahwa Minju adalah orang yang menghentikan produksi Together. Minju dan Yongju menuju ruang pertemuan, di mana Minju menyajikan 2 gelas bir dari 2 kaleng bir Together. Yongju menyadari ada masalah perubahan rasa pada bir Together. Minju berpendapat bahwa mereka tidak dapat mengambil resiko produksi pertama Together dengan rasa yang berubah begitu. Tapi Yongju membalas bahwa mereka telah menghabiskan $5 juta untuk produksi, yang seharusnya tidak dihentikan hanya karena sedikit perbedaan rasa. Keduanya berdebat sengit dan saling menjauh. Setelah Minju pergi karena diusir oleh Yongju, Yongju jadi mulai memikirkan perkataan Minju, dan akhirnya mengerti maksud Minju. Yongju mencoba mendiskusikannya dengan kepala tim pemasarannya, Tejo. Namun Tejo membentak Yongju dan menyuruhnya pergi. Kemudian Tejo menelepon manajer pabrik, dan bersikeras melanjutkan produksi meskipun ada masalah. Salah satu anggota tim perencanaan mendengar tentang perubahan rasa pada Together dan melaporkannya kepada kepala tim perencanaan Janggun. Terungkap, setelah acara penghargaan bir buta kemarin itu, Janggun tersinggung dengan perkataan Minju dan berusaha untuk menyusun rencana menyabotase produksi bir untuk membalas Minju dan timnya. Sementara itu, Yongju mempertimbangkan untuk mengirim pesan kepada Minju untuk meminta maaf tapi ragu-ragu. Yongju takut dia hanya akan memperburuk keadaan. Saat bersiap untuk pulang kerja, Yongju melihat Minju di luar kantornya. Minju menunggu Yongju dan mengajaknya untuk makan malam. Sweet banget memang abang Minju ini ya. Keduanya makan bersama, dan ketika Minju hendak mengatakan sesuatu, Yongju selalu mendapat telepon, yang akhirnya menghentikan Minju untuk melanjutkan apa yang ingin dikatakannya. Karena melihat Yongju yang begitu sibuk akan pekerjaan, Minju memutuskan agar mereka mengakhiri makan malam mereka dan pulang. Saat sampai di rumah, Yongju langsung bergegas untuk bekerja kembali. Dan tiba-tiba Arum mendatanginya dan mengajaknya minum. Sedangkan Minju yang udah tiba di rumah juga bertemu dengan para ibu dan minum bersama dengan mereka. Baik Minju maupun Yongju mencurahkan situasi mereka masing-masing kepada teman minum mereka. Mereka berdua tuh sama-sama mengungkapkan betapa mereka saling memperdulikan dan mengkhawatirkan satu sama lain. Tapi karena mereka saling memikirkan perasaan pasangan mereka masing-masing, mereka jadi terjebak tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Karena tahu pasangan mereka sudah kesulitan. Kita lalu beralih ke 1 minggu kemudian. Ternyata, produksi Together tetap dilanjutkan, dan peluncuran bir Together dengan cepat menjadi tren, berkat reputasi perusahaan Jisang. Meskipun berhasil, Yongju tetap ragu untuk berbaikan dengan Minju. Kemudian, para ibu mengunjungi Yongju dengan membawa makanan, sambil mengatakan betapa pucatnya Yongju. Para ibu juga menyebutkan bahwa Minju pingsan karena terlalu banyak bekerja. Hal ini tentu membuat Yongju panik. Yongju segera bergegas menemui Minju. Di rumah Minju, kepala desa dan Pak Kim mencoba membuat Minju beristirahat. Ketika Yongju tiba di sana, kepala desa dan Pak Kim meninggalkan pasangan itu. Melihat Yongju ada di sana, Minju langsung bertanya tentang keadaan Yongju. Yongju menghentikannya dan menyatakan bahwa dirinya ingin tahu apakah Minju baik-baik saja. Yongju berterus terang tentang bagaimana dirinya kesulitan memahami perasaan Minju, jika Minju sama sekali tidak pernah mengutarakannya. Minju mengakui bahwa ia merasa sulit mengekspresikan dirinya, karena melihat orang lain terluka karena dirinya, itu terlalu menyakitkan untuk Minju.
Mendengar itu, Yongju menyarankan agar mereka melakukan gencatan senjata, yaitu untuk menyelesaikan perasaan mereka masing-masing. Jika mereka udah berhasil memproses perasaan mereka, maka mereka akan bertemu kembali. Sejak malam itu, Minju dan Yongju bertingkah aneh di rumah mereka, membuat orang-orang di sekitar mereka frustasi. Yongju bermeditasi. Hal ini tentu membuat Arum dan Chanwi bingung, sementara Minju berlari mengelilingi desa. Hal ini membuat para ibu bingung. Sementara itu, Chanwi dan Arum berusaha keras meyakinkan orang tua Arum agar menyetujui hubungan mereka. Hari itu, Chanwi berhasil membuat ayah Arum bergabung untuk makan siang bersama. Sementara Chanwi berhasil membuat ayah Arum terkesan, namun ibu Arum tetap terlihat keras dan berkata kalau dia nggak akan menyetujui pernikahan Chanwi dan Arum. Arum memberitahu Chanwi bahwa mereka akan melanjutkan pernikahan, bahkan tanpa persetujuan orang tua Arum. Namun Chanwi berjanji akan mendapatkan restu kedua orang tua Arum. Chanwi berkata kalau dia ingin melihat Arum berjalan di lorong bersama ayahnya, sehingga Chanwi dapat dengan bangga mengambil tangan Arum dari tangan ayahnya, menggandengnya untuk menikah. Di sisi lain, ketika Yongju hendak pergi untuk mengecek Together, Minju sudah berada di depan rumah Yongju. Keduanya akhirnya memutuskan untuk mengobrol, dan malam menjadi semakin dekat. Minju memberitahu Yongju tentang semua hal yang dia sukai, maupun yang tidak dia sukai. Hal ini tentu membuat Yongju senang, karena Minju mau jujur dengan perasaannya sendiri, bahkan mengungkapkannya. Yongju mengatakan kalau dia mencintai Minju. Saat keduanya sedang duduk bersama, baik Minju dan Yongju menerima pesan teks mengejutkan tentang artikel negatif yang menargetkan kualitas Beer Together yang tidak konsisten. Tentu hal ini membuat keduanya panik. Mereka bergegas ke perusahaan. Di perusahaan, manajer Jisang berteriak kepada Tejo karena tidak melaporkan tentang perubahan rasa pada batch pertama. Yongju lalu memasuki ruang rapat dan meminta maaf kepada manajer, mengatakan kalau perusahaan sudah membantah artikel tersebut. Dan sepertinya artikel negatif itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Together. Tapi Janggun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyarankan penghentian produksi Beer Together sepenuhnya. Sementara itu, Arum, Chanwi, dan Minju melihat karyawan yang melaporkan masalah perbedaan rasa Together kepada Janggun. Trio ini kemudian menginterogasi karyawan tersebut. Karyawan itu akhirnya jujur kalau dia pernah menguping pembicaraan Janggun di telepon, di mana Janggunlah yang menyuruh orang untuk mengatur artikel negatif tersebut. Mendengar kesaksian si karyawan, Arum dan Chanwi menyelinap ke kantor Janggun. Dengan menggunakan keterampilan teknologinya, Arum berhasil membuka kunci komputer Janggun dan menemukan artikel negatif yang Janggun buat untuk menghancurkan Together. Arum ngeprint artikel yang telah Janggun buat itu dan mendatangi rapat. Di sana, Arum mengungkapkan kalau Janggunlah pengkhianat di perusahaan yang telah menjatuhkan Together. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Setelah mengetahui semua kebenaran, manajer Jisang menuntut agar Janggun mengundurkan diri atau menghadapi konsekuensi berat. Saat keluar dari ruang rapat, Janggun bertemu dengan Minju, lalu langsung mendorong Minju dan membentaknya. Rao kebetulan ada di sana dan menegur Janggun, sehingga Janggun menghentikan aksinya. Di kantornya, Janggun marah-marah nggak karuan, tapi tiba-tiba Minju mendatangi Janggun. Minju menghadapinya secara pribadi dan memberinya nasihat. Minju menyadari seluruh perasaan Janggun, bagaimana dia berusaha sekuat tenaga untuk menduduki posisi yang sekarang ini. Tapi Minju menegaskan, tidak semua orang melakukan hal yang jahat, hanya karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Janggun kemudian merenungkan perjuangannya di masa lalu untuk mencapai posisi saat ini. Dari pagi sampai malam, Janggun bekerja tiada henti untuk perusahaan. Sampai akhirnya dia menjadi salah satu eksekutif di perusahaan Jisang. Sekarang, dengan penyesalan yang dalam, Janggun meninggalkan perusahaan Jisang, sahabat nonton. Kemudian kita melihat Yongju dan Chanwi pergi ke kantor bisnis yang dipekerjakan oleh perusahaan Bir Baekmok untuk menulis komentar jahat tentang Beer Together kemarin. Jadi Janggun, si kepala tim perencanaan, bekerja sama dengan Bir Baekmok untuk menjatuhkan Together. Jadi Chanwi dan Yongju mendatangi kantor tersebut untuk memberikan pelajaran kepada para kroco-kroco yang telah melakukan hal jahat ini kepada Together. Karena mereka berdua mantan pasukan khusus, ya gampang banget lah ya menjatuhkan seluruh kroco-kroco so jago itu. Keesokan harinya, tim Yongju rapat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Beer Together. Jadi pertama, mereka akan meminta maaf kepada masyarakat. Kedua, mereka akan menawarkan kompensasi bersih, yaitu menyediakan bir berkualitas tinggi dengan harga lebih rendah. Cara agar masyarakat tahu kalau Beer Together itu berkualitas tinggi adalah memberitahu masyarakat kalau kemarin itu Beer Together memenangkan penghargaan juara 1 di Bir Buta Internasional. Tim Yongju juga harus memastikan kalau Beer Together ada di semua tempat dan orang bisa menemukannya, sehingga mereka bisa menjual semua Beer Together yang telah diproduksi. Setelah itu, tim Yongju bersiap untuk acara peluncuran Beer Together.
Tim Yongju mengundang seluruh tengkulak bir untuk datang, agar mereka semua dapat membeli bir together. Karena sesuai peraturan, produsen bir hanya dapat menjual bir mereka kepada para tengkulak bir aja. Kemudian para tengkulak bir diminta untuk mencoba bir together. Pemimpin Asosiasi Bir Nasional yang juga adalah kenalan Yongju sangat mendukung Yongju dan timnya, sehingga seluruh acara peluncuran bir together bisa berjalan dengan lancar. Kita lalu beralih ke beberapa pekan kemudian, di mana together udah bisa terjual seluruhnya pada pasokan pertama. Tim Yongju merayakan hal ini bersama-sama. Saat itu, Bom tanya ke Yongju, terus gimana sama tim Busan? Mereka nggak jadi dibubarkan kan? Yongju menjawab, kalau besok, kepala tim cabang Busan akan datang ke perusahaan Jisang, dan Yongju akan menagih janji kepada Taejo. Bom lalu bertanya lagi, asik, aku akan kembali ke Busan. Bagaimana dengan Yongju? Tapi Yongju tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, Yongju dan kepala tim cabang Busan mendatangi Taejo untuk menagih janjinya. Untungnya, Taejo memegang janjinya, dan akhirnya cabang Busan tetap bisa berjalan. Yongju juga meminta agar Bom dikembalikan untuk bekerja di Busan. Taejo memperbolehkan hal tersebut, tapi Taejo tidak mengizinkan jika Yongju juga ikut pindah ke Busan. Setelah percakapan itu, kepala tim cabang Busan mengajak Yongju berbicara. Kepala tim mengatakan kalau sekarang Yongju harus melakukan apapun dan semua yang Yongju mau. Yongju sekarang bisa memulai perjalanan baru, yang bisa membuat hati Yongju bernyanyi. Tapi Yongju merasa bertanggung jawab kepada Bom, karena Bom kan ngikutin Yongju nih pindah dari Busan ke Seoul. Namun tiba-tiba, Bom nongol entah dari mana. Bom menyatakan rasa hormat dan sukanya kepada Yongju. Bom juga berkata kalau sekarang sudah saatnya dia berhenti menempel kepada Yongju. Bom meminta Yongju untuk melakukan apa yang harus Yongju lakukan. Besoknya di kantor, Yongju mendapati Rao sedang menyiapkan diri untuk mencari pekerjaan lain. Rao mengatakan kalau dia belajar banyak dari Yongju, dan senang bisa setim sama Yongju. Saat istirahat makan siang, Arum mendatangi Yongju dan mengatakan dia mendukung apapun keputusan Yongju. Arum menawarkan diri untuk menjadi teman Yongju, teman yang berlari untuk bersama Yongju saat Yongju butuh teman. Setelah mengetahui seluruh rekan timnya tidak bergantung kepada Yongju, Yongju akhirnya mantap membuat surat pengunduran diri dan memberikannya kepada Taejo. Awalnya Taejo sangat menolak pengunduran diri Yongju, tapi Yongju bersikeras untuk pergi sehingga Taejo merelakannya. Seluruh tim pun ada di sana untuk berpamitan dengan Yongju. Setelah pengunduran diri itu, Yongju menemui Minju dan mengatakan kalau dirinya pengangguran sekarang. Yongju memeluk Minju dan menangis sejadi-jadinya, sembari mengingat seluruh perjuangannya. Dari awal dia bekerja di Bir Jisang cabang Busan. Bagaimana cabang Busan harus ditutup, sampai Yongju harus ke Seoul untuk merekrut Minju, membuat bir baru, dan akhirnya bisa meluncurkan Together. Melihat Yongju yang sedih begitu, Minju mengingatnya kalau sekarang babak baru dalam hidup Yongju baru aja dimulai. Kita lalu beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Minju sekarang mengadakan kelas kecil membuat bir, seperti tempat kursus gitu. Setelah mengajar, Yongju pun menemuinya. Pada saat yang sama, ayah Minju menelepon Minju dan menanyakan tentang resep masak pasta. Ayah Minju juga meminta Minju untuk datang ke rumah, karena ayahnya merindukan Minju. Wah, banyak berubah nih si om militer kita ya. Kita juga melihat Chanwi yang sedang berdiri di depan rumah keluarganya. Chanwi ragu-ragu untuk membuka pintu rumahnya itu. Tapi Arum menggandeng tangan Chanwi, memberikan Chanwi selamat kalau sekarang Chanwi udah bisa kembali pulang ke rumah. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam. Tapi tidak ada seorang pun di dalam rumah, dan Chanwi berinisiatif memasak untuk Arum. Arum sangat senang bisa makan seperti itu, karena biasanya Arum makan sendirian aja kan. Setelah itu, Arum tiba-tiba mengeluarkan cincin, agar bisa Chanwi pakaikan kepada Arum. Memang lamaran yang unik ya ini. Chanwi juga memberikan Arum sebuah kotak. Isinya adalah KTP Chanwi. Jadi nama asli Chanwi adalah Chandran. Dia mengganti namanya setelah keluar dari militer. Chanwi memberikan Arum KTP-nya yang lama karena hanya keluarga Chanwi yang tahu nama asli Chanwi. Dan sekarang Arum adalah bagian dari keluarga Chanwi juga. Sementara itu di desa, para penduduk bersiap untuk sebuah acara pesta. Ternyata itu adalah pesta pensiunan untuk duo ibu tercinta kita dong. Setelah acara pesta ini, mereka berdua akan memulai perjalanan keliling dunia. Wah, duo ibu ini memang menginspirasi ya dari awal sampai akhir loh. Setelah semua rekonsiliasi yang terjadi, kita melihat Yongju mendatangi sebuah tempat. Sepertinya tempat itu adalah sebuah toko. Minju ada di sana untuk memberikan Yongju selamat atas bab baru di dalam hidup Yongju. Kita melihat kilas balik. Yongju membicarakan tentang langkah hidupnya yang baru. Dia akan membuka toko yang hanya menjual bir. Yongju akan membeli bir dari pabrik kecil di seluruh negeri dan menjual bir mereka di tokonya.
Sekarang kita juga melihat Birnaro dan Bear Together ada di toko Yongju. Minju juga menyatakan kalau nenek Yongju masih ada, dia pun pasti akan senang dengan langkah baru yang Yongju lakukan ini. Lalu mereka berdua tos ala nenek Yongju deh. Beberapa saat kemudian, Bom mendatangi toko Yongju. Mereka bertiga mengobrol bersama. Bom mengatakan kalau sekarang dia diangkat jadi kepala bagian di cabang Busan. Tentu hal itu sangat membuat Yongju dan Minju bahagia. Selanjutnya, Rao mendatangi mereka. Rao menceritakan kalau sekarang dia punya junior, tapi merasakan kesulitan menghadapinya. Gak sampai di sana, Arum dan Chanwi pun bergabung dengan mereka. Pasangan itu membawa sebuah kardus. Isinya adalah kartu undangan pernikahan antara Arum dan Chanwi. Wah, akhirnya ya mereka berhasil. Sekarang mereka semua membantu Arum dan Chanwi menyiapkan undangan mereka. Arum juga menceritakan kalau ketua tim perencanaan yang baru adalah Pak Kim. Dia itu tuh yang kemarin ngelaporin ke Janggun kalau rasa Bear Together beda itu loh. Arum bertekad untuk menjadi ketua tim perencanaan berikutnya. Setelah itu, mereka semua pun berfoto. Selama ini mereka nggak pernah berfoto sebagai satu tim. Tapi untuk mengakhiri drama ini, mereka berfoto bersama. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Gimana drama ini menurut sahabat tonton? Kita semua punya pertempuran masing-masing dalam hidup. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya pertempuran besok. Tapi mari jalani setiap pagi dengan semangat baru dan rasa syukur. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton. Terima kasih.